Tuduhan meracuni ibu mertua hanyalah awal dari rencana busuk suamiku untuk merampas seluruh harta dan kekuasaanku. Namun, rahasia yang terungkap di balik jeruji akan menjadi senjata untuk merebut kembali tahtaku yang telah dicuri. Sekaligus memastikan mereka merasakan perihnya penderitaan sebagai tunawisma yang kehilangan segalanya di tanganku. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Lampu gantung kristal di ruang tengah kediaman besar itu memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun, bagi Devi, binar itu terasa mencik. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kelimanya dengan Rendra. Sebagai pemilik tunggal Decorp, perusahaan warisan mendiang ayahnya yang kini dikelola bersama sang suami, Devi seharusnya berdiri dengan kepala tegak sebagai ratu di rumahnya sendiri. Namun, setiap kali mata tajam Bulastri, ibu mertuanya menatap, Devi merasa kembali menjadi orang asing yang tak pernah cukup baik. Devi merapikan gaun sutra marunnya yang elegan, mencoba mengusir rasa cemas yang tak beralasan. Ia memandang berkeliling. Ruangan itu penuh dengan kolega bisnis dan kerabat jauh. Di sudut ruangan, ia melihat Baskara, pengacara tua kepercayaan mendiang ayahnya, sedang mengobrol dengan beberapa relasi. Baskara memberikan senyum tipis yang menenangkan. Sebuah pengakuan bisu atas kerja keras Devi menjaga stabilitas perusahaan. Meski kini ia lebih banyak di balik layar demi menghormati posisi Rendra sebagai direktur utama. Devi, mana teh herbal khusus untuk ibu? Tenggorokanku sudah kering karena menyapa tamu-tamumu yang membosankan ini. Suara Bulastri memotong lamunan Devi. Wanita tua itu duduk di kursi kebesarannya dikelilingi oleh kemewahan yang sebenarnya dibiayai sepenuhnya oleh keringat Devi. Sudah siap, Bu? Sedang Devi ambilkan. Jawab Devi lembut. Ia tidak ingin merusak suasana malam ini. Di dapur, Devi menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen favorit ibu mertuanya. Ia tidak menyadari keberadaan Sarah, sekretaris pribadi Rendra, yang berdiri di ambang pintu dapur dengan senyum yang sulit diartikan. Sarah adalah wanita yang cekatan, selalu ada di dekat Rendra untuk urusan kantor. Namun belakangan ini Devi merasa intensitas kehadiran wanita itu di rumah mereka mulai melampaui batas profesional. Biar saya saja yang bawa ke depan, Bu Devi. Tawar Sarah dengan nada suara yang terlalu manis. Tidak perlu, Sarah, ini permintaan khusus ibu. Biar saya yang melayaninya langsung. Tolak Devi halus. Ia membawa nampan itu kembali ke ruang tengah. Rendra sedang berdiri di samping ibunya, tampak gagah dalam setelan jas hitamnya. Ketika melihat Devi mendekat, ia merangkul pinggang istrinya itu dengan gerakan yang tampak mesra di depan kamera wartawan gaya hidup yang meliput acara tersebut. Namun, Devi bisa merasakan genggaman tangan Rendra yang terlalu kuat. Hampir terasa seperti sebuah peringatan. Ini tehnya, Bu. Devi menyodorkan cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bulastri menerima cangkir itu dengan angkuh. Ia meminumnya perlahan sementara mata tamu undangan tertuju pada keharmonisan keluarga tersebut. Namun hanya dalam hitungan detik setelah sesapan ketiga, wajah Bulastri berubah pucat pasi. Gelas porselen di tangannya jatuh berkeping-keping. Menghantam lantai marmer dengan suara nyaring yang menghentikan semua percakapan di ruangan itu. Bulastri mendadak kejang, tubuhnya gemetar hebat dan busa putih mulai keluar dari sudut mulutnya. Ia merosot dari kursi, mencakar udara seolah sedang tercekik. Ibu, kenapa? Teriak Devi panik. Ia berlutut mencoba menopang tubuh mertuanya. Namun, sebelum Devi bisa melakukan apapun, sebuah sentakan kasar menarik bahunya hingga ia terjerbab ke belakang. Rendra berdiri di sana. Wajahnya yang tadi tenang, kini berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Apa yang kamu masukkan ke dalam teh ini, Devi? Raung Rendra. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding tinggi rumah mereka. Kamu meracuni ibuku. Kamu tega melakukan ini hanya karena ibu memintamu memeriksa laporan keuangan Decorp. Devi terpaku, lidahnya keluh. Apa? Tidak, Rendra. Aku tidak mungkin. Jangan bohong. Aku melihatmu sendiri tadi di dapur bertingkah aneh. Rendra berteriak lebih histeris. Tangannya menunjuk ke arah Devi dengan penuh kebencian.
Lihat semuanya, istri yang kalian puji sebagai pengusaha hebat ini ternyata seorang pembunuh. Dia ingin melenyapkan ibuku karena dendam. Para tamu mulai berbisik riuh. Kilat lampu kamera wartawan kini menyambar wajah Devi yang pucat pasi. Bukan lagi sebagai penghormatan, melainkan sebagai bukti kehancuran. Di tengah kekacauan itu, Dr. Aris, dokter pribadi keluarga yang entah sejak kapan sudah berada di sana segera memeriksa Bu Lastri. Denyut nadinya lemah. Ini gejala keracunan zat korosif yang kuat, ujar Dr. Aris dengan nada yang terlalu cepat dan meyakinkan untuk seseorang yang baru saja melakukan pemeriksaan singkat. Baskara mencoba mendekat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Rendra, tenanglah. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Biarkan medis bekerja. Bukti? Buktinya ada di tangan istriku sendiri. Rendra memotong dengan kasar. Panggil polisi. Sekarang pintu depan kediaman mereka terbuka lebar. Seolah sudah direncanakan dengan presisi milimeter. 4 petugas polisi masuk ke dalam ruangan. Tidak ada ambulans yang datang lebih dulu, hanya polisi. Devi merasa jantungnya berhenti berdetak. Bagaimana mungkin polisi datang secepat ini jika bukan karena sudah ada yang menghubungi mereka bahkan sebelum kejadian ini terjadi? Saudari Devi, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Ibu Lastri, ujar salah satu petugas dengan wajah tanpa ekspresi. Tolong dengarkan aku tidak melakukannya. Devi memohon. Matanya mencari perlindungan di mata Rendra. Laki-laki yang ia cintai dan ia percayai sebagai sandaran hidup. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan senyum tipis yang menghilang secepat kilat dari bibir suaminya. Rendra mendekat, membungkuk sedikit sehingga hanya Devi yang bisa mendengar suaranya yang rendah dan berbisa. Jangan lepaskan dia. Teriakan itu ke semua orang. Karena mulai malam ini, rumah ini, perusahaan ini, dan hidupmu adalah milikku. Polisi menarik paksa lengan Devi. Borgol logam yang dingin mengunci pergelangan tangannya, mengirimkan getaran pilu yang menusuk hingga ke tulang. Ia diseret melewati kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan jijik. Ia melihat Sarah berdiri di samping Rendra, menyodorkan sapu tangan, seolah mencoba menenangkan sang suami yang berduka. Namun mata wanita itu berkilat penuh kemenangan. Saat kaki Devi melangkah keluar melewati ambang pintu rumahnya sendiri sebagai tahanan, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa cinta yang ia bangun selama 5 tahun ini hanyalah sebuah sangkar yang dirancang untuk menjatuhkannya tepat di titik terlemahnya. Di dalam mobil polisi yang mulai bergerak, Devi tidak menangis. Rasa syoknya perlahan mengkristal menjadi sebentuk kemarahan yang dingin. Ia meraba sakunya dan menyadari ia masih menggenggam sebuah kunci kecil. Kunci berangkas pribadi di kantornya yang hanya diketahui olehnya dan ayahnya. Sebuah keputusan kecil namun berisiko terlintas di benaknya. Ia harus memastikan kunci itu tidak jatuh ke tangan Rendra. Apapun risikonya, meski itu berarti ia harus menelan kunci tersebut atau menyembunyikannya di tempat yang paling hina di dalam penjara nanti. Pertarungan baru saja dimulai dan Devi bersumpah ia tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Kepercayaan Devi hancur total. Menyisakan naluri bertahan hidup yang tajam, Devi memutuskan untuk menyembunyikan kunci akses utama harta pribadinya dari jangkauan Rendra selama proses penangkapan. Sebuah rahasia yang jika ketahuan akan memperberat posisinya. Dinginnya lantai semen di sel tahanan sementara itu seolah merambat masuk ke dalam sumsum tulang Devi, mengusir sisa-sisa kehangatan dari gaun marunnya yang kini tampak kumal dan tak berharga. Bau pesing yang samar dan aroma pengap dari dinding yang lembab menjadi kawan barunya malam itu. Devi meringkuk di sudut. Tangannya masih mengepal erat di dalam saku rahasia di balik lipatan gaunnya. Memastikan kunci berangkas kecil itu masih di sana. Kunci itu adalah satu-satunya benda yang belum dirampas oleh takdir yang tiba-tiba berbalik arah. Pikiran Devi berkecamuk. Ia masih bisa mendengar teriakan Rendra yang memekakan telinga, wajah ibu mertuanya yang membiru, dan tatapan menghakimi dari para tamu undangan. Segalanya terjadi begitu cepat. Seolah sebuah naskah drama yang dipentaskan dengan sempurna di mana ia dipaksa menjadi tokoh antagonis tanpa sempat membaca dialognya. Langkah kaki yang berat dan denting kunci yang beradu memecah keheningan koridor sel yang remang-remang. Seorang wanita berseragam biru tua dengan wajah tegas dan rambut yang diikat rapi berdiri di depan jeruji besi. Di dadanya tersemat papan nama Siti. Siti menatap Devi dengan tatapan yang sulit dibaca. Bukan benci, tapi juga bukan kasihan. Ia adalah sipir yang bertugas menjaga blok tersebut. Sosok yang dikenal tak banyak bicara, namun memiliki ketajaman insting dalam menilai orang-orang yang masuk ke balik jeruji. Makan,
ujar Siti singkat sambil mendorong nampan plastik berisi nasi putih dan sayur yang tampak layu melalui celah di bawah jeruji. Devi hanya menatap nampan itu tanpa minat. Saya tidak meracuninya, Bu, bisiknya dengan suara serak. Siti berhenti sejenak. Tangannya masih memegang kunci. Ia menatap Devi dari atas ke bawah. Semua orang di sini bilang begitu, Nyonya. Tapi berita di luar sana punya cerita yang berbeda. Siti melemparkan sebuah surat kabar bekas ke depan sel Devi. Mungkin Anda ingin melihat bagaimana dunia memandang Anda pagi ini. Siti berlalu tanpa menunggu jawaban. Meninggalkan Devi dengan tumpukan kertas yang terasa lebih berat daripada rantai besi. Dengan tangan gemetar, Devi mengambil koran itu. Headline di halaman depan menghantam jantungnya. Istri berhati iblis racuni mertua demi warisan. Di bawahnya terdapat foto dirinya saat diseret polisi. Wajahnya yang syok tertangkap kamera dengan sudut yang membuatnya tampak seperti pelaku yang tertangkap basah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi tinta koran tersebut. Publikasi itu menyebutkan bahwa D-Corp, perusahaan yang ia besarkan dengan tetesan keringat kini tengah dalam masa transisi kepemimpinan di bawah Rendra demi menyelamatkan stabilitas perusahaan di tengah skandal pemiliknya. Mereka tidak hanya mengambil kebebasannya, mereka sedang menghapus namanya dari sejarah perusahaannya sendiri. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai naik dan cahayanya yang pucat masuk melalui celah ventilasi tinggi, Siti kembali. Ada kunjungan. Suamimu datang, kata Siti. Ada nada aneh dalam suaranya. Seolah ia sedang mengamati reaksi Devi dengan saksama. Devi bangkit dengan sisa kekuatannya. Harapan kecil menyeruak di dadanya. Mungkin Rendra sadar dia salah. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman besar yang ingin dia luruskan. Ia dibawa ke ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal dan telepon sebagai alat komunikasi. Rendra duduk di sana. Ia tidak lagi mengenakan jas pestanya, melainkan kemeja hitam yang rapi. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tidak menunjukkan kesedihan sedikit. Devi meraih gagang telepon dengan terburu-buru. Rendra, katakan pada mereka ini semua salah. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Kamu tahu aku tidak mungkin melakukannya. Rendra perlahan mengangkat gagang telepon di seberang sana. Ia diam sejenak, memastikan tidak ada penjaga yang berdiri terlalu dekat. Senyum tipis yang pernah Devi lihat di depan pintu rumah mereka kembali muncul. Sebuah seringai kemenangan yang dingin. Ibu baik-baik saja, Devi. Dia adalah aktris yang hebat, bukan? Suara Rendra terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan yang mematikan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Devi. Apa? Kamu terlalu pintar untuk mengelola dekor, tapi terlalu bodoh dalam urusan cinta. Lanjut, Rendra. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku mencintai apa yang ayahmu tinggalkan untukmu. Dan sekarang setelah publik percaya kau adalah monster, mereka akan dengan senang hati melihatku mengambil alih segalanya. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu meracuni ibumu sendiri. Devi berbisik dengan ngeri. Matanya membelalak tak percaya. Bukan racun sungguhan, sayang. Hanya obat yang membuat gejalanya tampak mengerikan di depan orang banyak. Dan Dokter Ari sudah aku bayar untuk memastikan diagnosisnya permanen di catatan medis. Rendra menyandarkan tubuhnya. Tanpa sangat menikmati penderitaan Devi. Aku akan memastikan kamu membusuk di sini. Devi, jangan harap ada pengacara yang bisa membantumu. Baskara, aku akan menyingkirkannya jika dia berani ikut campur. Rendra mendekatkan wajahnya ke kaca. Matanya berkilat penuh kebencian yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng suami idaman. Jangan lepaskan dia. Itu yang aku katakan pada polisi dan itu yang akan aku katakan pada dunia setiap hari. Nikmati hari-harimu di sel yang dingin ini karena kamu tidak akan pernah melihat matahari di luar sana lagi sebagai wanita bebas. Rendra meletakkan gagang telepon dan bangkit berdiri. Ia merapikan kerahnya, memberikan anggukan hormat yang sopan kepada penjaga di sudut ruangan. Sebuah akting sempurna sebagai suami yang hancur, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Devi terduduk lemas. Gagang telepon itu terlepas dari tangannya dan berayun-ayun di udara, seperti lonceng kematian. Rasa hancur di hatinya kini berganti menjadi api yang membakar. Ia bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah mangsa yang baru saja menyadari bahwa pemangsanya adalah orang yang paling ia percayai. Saat ia digiring kembali ke sel oleh Siti, Devi berhenti di depan sipir itu. Siti menatapnya, memperhatikan perubahan drastis pada raut wajah Devi dari keputusasaan menjadi ketajaman yang berbahaya. Bu Siti,
Suara Devi kini rendah dan stabil. Apakah saya bisa mendapatkan pena dan kertas? Saya harus menulis sesuatu. Siti menaikkan sebelah alisnya. Untuk apa? Menulis surat wasiat? Bukan. Jawab Devi sambil meraba kunci kecil di balik gaunnya yang mulai menusuk kulitnya. Saya ingin mencatat setiap nama yang akan saya hancurkan setelah saya keluar dari sini. Siti terdiam sejenak lalu memberikan anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Malam itu, di dalam selnya, Devi melakukan sesuatu yang berisiko. Ia tahu selnya akan digeledah secara berkala. Ia tidak bisa menyimpan kunci brankas itu di bajunya lebih lama lagi. Dengan menggunakan ujung kawat kecil yang ia temukan di pojok tempat tidur besi yang berkarat, ia mulai mencungkil sedikit semen yang retak di sudut tersembunyi di bawah dipan. Tangannya berdarah, kuku-kukunya patah. Namun, ia terus menggali hingga kunci itu bisa terselip masuk ke dalam celah dinding. Ia menutupinya dengan campuran debu dan air liurnya. Berdoa agar sipir Siti atau petugas lain tidak menyadarinya. Itu adalah keputusan kecil yang berisiko tinggi. Jika kunci itu ditemukan, Rendra akan tahu bahwa ia masih memiliki akses ke aset rahasia yang tidak terdaftar di dekor. Namun, jika ia berhasil menjaganya, kunci itu akan menjadi peluru pertamanya untuk menembak jantung kekuasaan Rendra. Devi telah mematikan sisi lembutnya dan menggantinya dengan tekad untuk membalas dendam. Setelah mengetahui konspirasi Rendra dan Bulastri, Devi menyembunyikan kunci brankas di dalam struktur bangunan sel, sebuah tindakan ilegal yang bisa membuatnya mendapat hukuman tambahan jika tertangkap saat penggeledahan rutin. Ujung kuku Devi yang pecah dan berdarah terasa berdenyut-denyut, seirama dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Debu semen yang ia gunakan untuk menyamarkan celah di sudut selnya kini telah mengering, mengubur kunci brankas rahasia itu di dalam kegelapan dinding yang lembab. Meski perihnya luka fisik itu nyata, rasa sakitnya nyaris tak berarti dibandingkan dengan gemas suara Rendra di ruang kunjungan kemarin. Kalimat, "Kamu terlalu bodoh dalam urusan cinta," terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, merobek sisa-sisa harga diri yang masih ia coba pertahankan. Pagi itu, sipir Siti muncul kembali di depan sel. Wajahnya tetap datar, namun matanya sempat melirik ke arah sudut tempat tidur Devi yang baru saja digosok bersih dari sisa semen. Siti tidak mengatakan apa-apa tentang perubahan kecil itu. Ia hanya mengetukkan tongkatnya ke jeruji besi. "Pengacaramu, Pak Baskara, sudah menunggu di ruang konsultasi hukum," ujar Siti. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang menyeratkan peringatan bahwa ada mata-mata di setiap sudut lorong ini. "Rapikan dirimu. Jangan biarkan mereka melihatmu hancur." Devi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan serpihan kekuatannya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin yang berbau kapori tajam, lalu mengikuti Siti menyusuri lorong panjang menuju ruang kaca yang lebih privat daripada ruang kunjungan umum. Di sana, Baskara duduk dengan bahu yang tampak lebih merosot dari biasanya. Pria tua yang selama puluhan tahun menjadi tangan kanan ayah Devi itu tampak sangat terpukul. Di atas meja di hadapannya berserakan tumpukan berkas perkara yang tampak tebal dan mengancam. Paman sapa Devi pelan saat ia duduk di kursi kayu yang keras. Baskara mendongak matanya yang lelah berkaca-kaca. "Devi, maafkan Paman. Paman sudah mencoba menekan pihak kepolisian untuk melihat kemungkinan lain, tapi ia menggeleng lemah." Tangannya gemetar saat menyodorkan beberapa lembar foto hasil olah TKP. Devi menatap foto-foto itu. Sebuah botol kecil berisi cairan bening yang diidentifikasi sebagai arsenik cair ditemukan di dalam saku rahasia tas tangan milik Devi yang ia gunakan malam itu. Tidak hanya itu, ada juga foto-foto rekaman CCTV dari dapur rumah mereka yang memperlihatkan Devi sedang berdiri membelakangi kamera, seolah-olah sedang memasukkan sesuatu ke dalam cangkir teh. "Itu fitnah, Paman. Aku hanya sedang menyiapkan gula batu." Devi memukul meja dengan kepalan tangannya yang terluka. "Paman tahu itu, Nak. Tapi bukti fisik berbicara lain." Suara Baskara merendah penuh dengan nada keputusasaan. "Sidik jarimu ada di seluruh botol itu. Dan yang lebih mengerikan, tim penyidik menemukan catatan pembelian zat kimia tersebut di akun e-commerce pribadimu yang dilakukan 3 bulan lalu. Alamat pengirimannya kantor Dekorp. Langsung ke meja pribadimu." Dunia seolah runtuh menimpa bahu Devi. 3 bulan lalu. 3 bulan lalu Devi bergumam. Otaknya mulai memutar kembali memori masa lalu. 3 bulan lalu, Rendra memintaku meminjamkan akun pribadiku untuk membeli beberapa keperluan riset laboratorium perusahaan. Dia bilang sistem pengadaan kantor sedang bermasalah. Baskara menghela napas berat. Matanya menatap Devi dengan iba yang mendalam. "Bukan hanya itu,
Devi. Paman baru saja mendapatkan salinan rekam medis Bulastri. Ternyata selama 6 bulan terakhir, Rendra secara rutin membawa ibunya ke dokter Aris dengan keluhan gangguan pencernaan kronis yang gejalanya mirip dengan keracunan dosis rendah. Di catatan medis itu tertulis bahwa Ibu Lastri sering mengeluh ketakutan karena kamu selalu memberinya makanan yang aneh. Devi merasa mual. Rasa dingin yang luar biasa merayap dari perutnya menuju jantung. Ia menyadari satu kenyataan pahit yang lebih tajam dari sembilu. Pengkhianatan ini bukan sebuah ledakan kemarahan yang tiba-tiba. Ini bukan tentang satu malam ulang tahun pernikahan yang gagal. Ini adalah sebuah mahakarya kejahatan yang telah disusun dengan ketelitian seorang arsitek selama berbulan-bulan. Mungkin sejak hari pertama Rendra menginjakkan kaki di kantor dekor. Rendra telah menanam benih-benih fitnah ini jauh sebelum ia memanen hasilnya malam itu. Ia telah menciptakan narasi tentang menantu yang kejam dan ibu mertua yang menderita, membangun bukti digital dan menyuap saksi kunci seperti Dr. Aris untuk melegalkan sandiwara mereka. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Paman, bisik Devi. Suaranya kini terdengar sangat dingin. Seolah-olah seluruh emosinya telah membeku. Dia menunggu sampai Dekorp mencapai nilai saham tertinggi sebelum menjatuhkanku agar dia bisa mendapatkan keuntungan maksimal saat mengambil alih. Baskara mengangguk perlahan. Posisi kita sangat lemah. Devi, jaksa penuntut akan menggunakan narasi pembunuhan berencana demi harta. Publik sudah terlanjur membencimu. Bahkan beberapa orang kepercayaan ayahmu di Dewan Komisaris mulai berbalik mendukung Rendra karena mereka takut skandal ini menghancurkan harga saham perusahaan. Devi menatap lurus ke mata Baskara. Paman, apakah Paman masih memegang mandat rahasia dari ayah? Mandat tentang aset non-korporat yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali aku. Baskara tersentak. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan tidak ada penjaga yang mendengarkan aset di Swiss dan tanah di pesisir utara itu. Ya, Rendra belum tahu tentang itu karena semua dokumennya ada di brankas pribadimu yang terkunci dengan enkripsi ganda. Kuncinya ada padaku. Devi menyentuh sudut hatinya yang kini berisi tekad baja. Paman, aku butuh Paman melakukan sesuatu. Ini sangat berbahaya. Rendra pasti mengawasi Paman. Tapi Paman harus pergi ke kantor pusat. Masuk ruanganku dengan alasan mengambil barang pribadi dan pastikan server bayangan yang ayah buat tetap aktif. Jangan biarkan Rendra menyentuh sistem itu. Tapi Devi, jika Rendra tahu aku membantumu mengamankan aset itu, dia tidak akan segan-segan mencelakaiku. Dia sekarang punya kekuasaan penuh atas keamanan Dekorp. Baskara berbisik dengan nada cemas. Devi menggenggam tangan Baskara yang gemetar di atas meja. Aku tahu ini berat, Paman. Tapi jika sistem itu jatuh ke tangannya, kita tidak akan punya senjata apapun untuk membalas. Paman adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke sana tanpa memicu kecurigaan besar. Tekanan batin baru menghimpit Devi saat ia melihat keraguan di wajah pria tua itu. Ia sadar dengan meminta bantuan Baskara, ia telah menyeret satu-satunya orang baik yang tersisa ke dalam pusaran maut yang diciptakan Rendra. Namun, tanpa langkah ini, ia akan benar-benar membusuk di penjara sementara Rendra berpesta di atas runtuhan hidupnya. Saat si datang untuk mengakhiri waktu kunjungan, Devi melepaskan genggaman tangannya. Ia melihat Baskara berdiri dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Lakukan, Paman, demi ayah. Pinta Devi untuk terakhir kalinya. Baskara hanya mengangguk samar sebelum berbalik pergi. Devi kembali ke selnya dengan perasaan yang berkecamuk. Ia telah membuat keputusan kecil yang sangat berisiko. Mempertaruhkan nyawa orang kepercayaannya demi sebuah sistem data yang mungkin saja sudah diretas oleh Rendra secara diam-diam. Di dalam kegelapan sel, Devi meraba celah dinding tempat kunci itu berada. Menyadari bahwa setiap detik yang berlalu kini adalah hitungan mundur menuju konfrontasi yang lebih berdarah. Devi menyadari kedalaman manipulasi Rendra yang berlangsung selama berbulan-bulan, mengubah rasa sedihnya menjadi kewaspadaan yang paranoid namun strategis. Devi menginstruksikan Baskara untuk melakukan misi spionase di kantornya sendiri guna mengamankan aset rahasia. Sebuah tindakan yang menaruh target di punggung Baskara dan bisa memicu kecurigaan Rendra jika gagal. Malam di sel tahanan terasa lebih panjang sejak Devi mengirim Baskara masuk ke dalam sarang serigala. Setiap bunyi kunci yang berputar di kejauhan membuat jantungnya mencelos. Berdiut menyakitkan di balik rusuknya yang kian menonjol. Ia terus-menerus membayangkan wajah tua Baskara yang pucat jika tertangkap oleh keamanan Dekor yang kini dipimpin oleh orang-orang suruhan Rendra. Rasa bersalah itu menggerogoti nuraninya.
Ia merasa seperti mengorbankan satu-satunya pelindung yang tersisa demi sebuah sistem data yang bahkan belum tentu bisa ia gunakan dari balik jeruji ini. Kegelisahan itu memuncak saat Fajar menyingsing sipir Siti muncul lebih awal. Namun kali ini langkah kakinya tidak berirama seperti biasanya. Ada jeda yang berat sebelum ia mengetuk jeruji sel Devi. "Ada tamu yang menunggumu di ruang khusus," ujar Siti. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak sedikit gelisah. "Bukan pengacaramu. Kali ini suamimu datang membawa saksi dan seorang notaris." Devi bangkit dari dipan tipisnya. Tangannya tanpa sadar meraba sudut dinding tempat ia menyembunyikan kunci brankas. Kehadiran notaris berarti satu hal. Rendra ingin mengakhiri permainan ini secepat mungkin. Ia merapikan rambutnya yang kusut dengan jari-jari yang gemetar, mencoba membangun kembali benteng pertahanan di wajahnya yang kuyu. Ruang kunjungan kali ini terasa jauh lebih menyesakkan. Rendra duduk di sana diapit oleh seorang pria parubaya berkacamata yang tampak gugup. Sang notaris dan Sarah yang berdiri di belakang Rendra dengan tangan bersedekap menatap Devi seolah-olah ia adalah serangga yang patut diinjak. Di atas meja setumpuk dokumen setebal beberapa centimeter sudah menanti. "Aku tidak punya banyak waktu, Devi," buka Rendra tanpa basa-basi. Suaranya tidak lagi berisi sandiwara kesedihan seperti di depan media. Dingin dan tajam. "Tanda ani ini. Surat cerai dan surat pengalihan seluruh hak kelola serta saham Dekor kepadaku sebagai wali tunggal." Devi menatap dokumen itu dengan pandangan jijik. "Aku belum mati, Rendra. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan perusahaan ayahku kepada pencuri sepertimu." Rendra terkeh. Sebuah suara parau yang membuat bulu kuduk Devi meremang. "Pencuri. Publik memanggilmu pembunuh. Devi, kamu pikir hakim akan membiarkan seorang tersangka percobaan pembunuhan tetap memegang kendali atas perusahaan sebesar Dekor? Dokumen ini hanya mempercepat proses yang sudah pasti terjadi. Jika kamu tanda tangan sekarang, aku akan memastikan pengacaramu tidak mendapatkan masalah di luar sana." Darah Devi berdesir hebat. "Apa maksudmu? Baskara sudah tua. Dia seharusnya menikmati masa pensiunnya dengan tenang, bukan menyelinap ke kantor pusat pada jam pagi," bisik Rendra sambil memajukan tubuhnya. "Aku tahu apa yang kamu suruh dia lakukan, sayang. Tapi sayangnya Baskara bukan tandingan tim keamananku." Devi mencengkeram pinggiran meja besi itu hingga buku-buku jarinya memutih. "Jika kau menyentuh seujung rambut Paman Baskara, bukan Baskara yang harus kamu cemaskan sekarang," potong Rendra dengan nada meremehkan. Ia memberi isyarat pada Sarah. Sarah mengeluarkan sebuah tablet dan memutar sebuah video singkat. Di layar itu terlihat seorang pria tua yang sangat Devi kenal, Pak Broto, mantan maner operasional The Corp yang sudah seperti paman sendiri bagi Devi. Pak Broto terlihat sedang berjalan keluar dari rumah sederhananya menuju pasar. Tanpa menyadari, sebuah mobil hitam membuntutinya dari belakang dengan jarak yang sangat dekat. "Pak Broto adalah orang yang setia," ujar Rendra dengan nada bicara yang seolah memuji, namun penuh ancaman. "Dia satu-satunya yang masih memegang kendali atas gudang logistik dan beberapa distributor utama. Dia menghalangi jalanku untuk menjual beberapa aset perusahaan. Dan kau tahu kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada siapa saja, terutama pada orang tua yang penglihatannya mulai kabur seperti dia." Devi merasa oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Pak Broto adalah orang yang paling berjasa setelah ayahnya meninggal. Pria itu menolak pensiun hanya karena ingin memastikan Devi tidak kesulitan mengelola perusahaan sendirian. Kini nyawa pria jujur itu berada di ujung tanduk hanya karena kesetiaannya pada Devi. "Kau monster," desis Devi. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. "Aku adalah orang yang realistis," balas Rendra. "Tenang, tanda tangani sekarang. Dan Pak Broto akan sampai di pasar dengan selamat." "Tolak. Dan besok pagi kau akan mendengar berita tentang tabrak lari di lingkungan rumahnya." Devi menatap pulpen yang disodorkan notaris di hadapannya. Jemarinya meraih pulpen itu, namun pikirannya berpacu liar. Jika ia menandatangani ini, ia kehilangan segalanya. Jika tidak, ia akan menanggung nyawa Pak Broto di pundaknya. Konflik batin itu menyiksanya hingga ia merasa ingin berteriak. Ia menatap Rendra, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan yang pekat. Tepat saat ujung pulpen menyentuh kertas, mata Devi menangkap bayangan sipir Siti di pantulan kaca pintu. Siti sedang menatapnya dengan intens, lalu dengan gerakan sangat halus, Siti menyentuh kantong seragamnya, seolah memberi isyarat. Devi teringat sesuatu. Siti pernah mengatakan bahwa Rendra sering menelepon dari lorong penjara.
Siti mungkin tahu sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman ini. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, Devi meletakkan kembali pulpen itu. Aku butuh waktu 1 malam untuk membaca setiap poin di sini, ujar Devi dengan suara yang mendadak stabil. Aku tidak akan memberikan aset jutaan dolar hanya dengan sekali lirik. Jika kau ingin aku tanda tangan tanpa paksaan yang bisa kubatalkan di pengadilan nanti, beri aku waktu 24 jam. Rendra menggebrak meja. Kau tidak dalam posisi untuk tawar-menawar? Aku dalam posisi untuk membuat notaris ini memberikan kesaksian bahwa kau menekanku di bawah ancaman pembunuhan jika kau memaksaku sekarang. Balas Devi. Matanya berkilat menantang ke arah notaris yang kini tampak semakin pucat. Biarkan aku membawa dokumen ini ke Elku. Besok kau bisa datang lagi. Rendra menatap Devi dengan tajam, mencoba mengukur apakah ini hanya taktik menunda atau ada hal lain. Namun melihat notaris di sampingnya mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ancaman tersebut, Rendra akhirnya mendengus. 1 malam, Devi, hanya 1 malam. Rendra bangkit, merapikan jasnya. Dan ingat, mobil hitam itu masih ada di belakang Pak Broto. Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali seumur hidup. Setelah Rendra dan rombongannya pergi, Devi digiring kembali ke sel oleh Si. Di dalam lorong yang sepi, Siti berbisik sangat pelan tanpa menoleh. Suamimu baru saja menerima telepon dari Dr. Aris. Mereka bertengkar soal dosis yang diberikan pada ibunya. Ada yang tidak beres di luar sana. Devi masuk ke dalam selnya dan duduk di lantai. Ia memegang dokumen cerai itu dengan tangan yang dingin. Ia tahu ia baru saja memperpanjang napas Pak Broto untuk sementara. Namun, ia juga baru saja menaruh dirinya sendiri dalam bahaya yang lebih besar. Jika dalam 24 jam ia tidak menemukan celah, ia harus menyerahkan segalanya atau membiarkan orang yang ia cintai mati. Tekanan itu terasa mencekik. Devi memandang ke arah dinding tempat ia menyembunyikan kunci brankas. Ia harus membuat keputusan besar. Haruskah ia memberikan kunci itu pada Siti sebagai jaminan agar si mau menyelamatkan Pak Broto malam ini juga sebuah keputusan yang bisa mengakhiri penderitaannya atau justru memberikan Rendra kemenangan mutlak jika Siti ternyata berkhianat. Devi merasa terpojok secara moral antara menyelamatkan warisan ayahnya atau nyawa orang kepercayaannya. Memicu rasa putus asa yang ekstrim. Devi memutuskan untuk menunda penandatanganan dokumen dan mulai mempertimbangkan untuk mempercayakan rahasia terbesarnya kunci aset kepada sipir Siti demi menyelamatkan Pak Broto. Kertas-kertas dokumen perceraian dan pengalihan aset itu berserakan di lantai sel yang berdebu, seolah-olah mengejek ketidakberdayaan Devi. Sepanjang malam, ia tidak memejamkan mata. Bayangan mobil hitam yang membuntuti Pak Broto terus menghantui setiap embusan napasnya. Rasa bersalah karena telah membahayakan nyawa orang-orang yang setia padanya terasa lebih menyesakkan daripada jeruji besi yang mengurungnya. Ia merasa seperti seorang pecundang yang sedang menunggu waktu untuk menyerahkan seluruh warisan ayahnya kepada laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya. Devi mendekati jeruji besi dan memanggil sipir Siti yang baru saja hendak berlalu. Bu Siti, panggilnya tegas. Siti berhenti dan menoleh. Apalagi? Saya tahu Anda mendengar percakapan Rendra soal dosis obat ibunya. Devi memulainya dengan risiko yang sangat besar. Saya punya kunci ke sebuah brankas yang berisi bukti penggelapan pajak Rendra di perusahaan lain sebelum dia masuk ke dekor. Jika Anda membantu saya mengirimkan satu pesan rahasia kepada Pak Broto agar dia segera pergi ke tempat aman malam ini, kunci itu akan menjadi milik Anda untuk membantu penyelidikan atau untuk jaminan masa depan Anda. Siti terdiam. Matanya menyipit menatap Devi. Ini adalah perjudian terbesar Devi. Menyerahkan satu-satunya senjatanya kepada seorang sipir yang bisa saja mengkhianatinya demi uang Rendra. Namun, Devi tidak punya waktu lagi. Ia lebih baik mempertaruhkan segalanya pada orang asing daripada menyerah pada iblis yang mengenakan perhiasan ibunya. Amarah besar terhadap pelecehan kenangan ibunya mengubah Devi dari posisi korban menjadi agresor mental yang siap bertarung. Devi memutuskan untuk menawarkan barter informasi dan kunci rahasia kepada sipir Siti demi menyelamatkan Pak Broto. Sebuah langkah yang bisa berujung pada pengkhianatan fatal atau aliansi yang kuat. Gema langkah kaki Sarah yang angkuh dan kilau liontin melatih milik ibunya masih tertanam kuat dalam ingatan Devi. Seperti bara api yang menolak padam di tengah badai. Di dalam sel yang sempit, ia tidak lagi duduk meringkuk memeluk lutut. Devi berdiri menghadap celah ventilasi kecil. Membiarkan angin malam yang dingin menyapu wajahnya yang kini tampak lebih tirus, namun memiliki tatapan sekeras baja. Rasa sedih itu telah menguap,
berganti dengan kalkulasi dingin tentang bagaimana cara menghancurkan dua orang yang telah mengencingi nisan ayahnya dengan keserakahan mereka. Ia tahu tawaran yang ia berikan kepada sipir Siti di episode sebelumnya adalah sebuah pertaruhan nyawa. Jika Siti melaporkannya kepada kepala penjara atau langsung kepada Rendra, maka habis sudah peluang Devi untuk melawan. Namun, naluri bisnis yang ia warisi dari ayahnya berbisik bahwa Siti adalah tipe manusia yang lebih menghargai keamanan jangka panjang daripada uang suap sesaat yang ditawarkan Rendra. Pagi itu, suasana penjara terasa lebih sunyi dari biasanya. Sipir Siti muncul saat pembagian jatah sarapan pagi. Ia mendorong nampan plastik dengan kasar. Namun matanya memberikan isyarat tajam agar Devi segera mengambil selembar tisu yang terselip di bawah piring plastik berisi bubur hambar. "Makan yang banyak, kau terlihat seperti mayat hidup," ujar Siti dengan nada ketus yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh narapidana di sel sebelah. Devi segera menarik nampan itu dan masuk ke sudut paling gelap di selnya. Di dalam lipatan tisu itu terdapat secari kertas tipis yang kusam dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. "Pak Broto, Nona Devi, syukurlah Anda masih kuat. Berkat bantuan orang dalam yang Anda kirim, saya berhasil lolos dari mobil hitam itu malam tadi. Sekarang saya bersembunyi di gudang tua milik almarhum Tuan Besar di pinggiran kota. Tapi saya punya kabar buruk. Nona Rendra benar-benar sudah gila. Dia mulai menjual aset-aset kecil Dekorp secara sembunyi-sembunyi. Armada truk logistik di Bekasi dan 2 gudang penyimpanan di pelabuhan sudah berpindah tangan kemarin. Dia menjualnya jauh di bawah harga pasar hanya untuk mendapatkan uang tunai cepat. Saya melihat dia dan wanita itu. Sarah sering menghabiskan malam di klub-klub mewah dan membeli mobil sport baru atas nama perusahaan. Jika ini berlanjut dalam hitungan minggu, fondasi Dekorp akan runtuh. Nona harus segera bertindak sebelum semuanya habis." Tangan Devi gemetar saat meremas kertas itu hingga hancur. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang nyaris meledakkan dadanya. Truk-truk logistik itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah hasil jeripaya ayahnya selama 10 tahun pertama membangun perusahaan dari nol. Rendra bukan hanya mencuri kepemimpinannya, dia sedang memutilasi tubuh Decorp demi gaya hidup foya-foya yang dangkal. Decorp adalah napas terakhir ayahnya. Jika perusahaan itu hancur, maka eksistensi ayahnya di dunia ini akan benar-benar terhapus. Devi memejamkan mata, membayangkan ayahnya yang selalu berkata bahwa seorang pemimpin harus melindungi bawahannya dan asetnya seperti melindungi keluarga sendiri. Sekarang aset itu sedang dijarah oleh seorang parasit yang bahkan tidak tahu cara menghitung neraca keuangan dengan benar. "Dia tidak hanya ingin memenjarakanku," desis Devi pelan. "Dia ingin membakar rumahku sampai tidak ada abu yang tersisa." Sipir Siti kembali melintas. Kali ini berpura-pura memeriksa kunci sel. Devi mendekati jeruji. Suaranya sangat rendah, hampir menyatu dengan suara bising di lorong. "Kertas itu. Pak Broto bilang dia butuh akses ke sistem pusat untuk membekukan transaksi itu secara legal dari luar. Tapi Rendra sudah mengganti semua kata sandi admin," bisik Devi. Siti berhenti sejenak. Wajahnya menghadap ke arah lain seolah-olah sedang memeriksa gembok. "Lalu apa urusannya denganku? Aku hanya sipir bukan peretas." Di dinding itu, Devi menunjuk ke arah sudut bawah dipannya tanpa menoleh. Ada kunci brankas rahasia. Di dalamnya ada flash disk enkripsi ganda yang bisa menembus server bayangan Dekor. Jika Anda bisa membawa kunci itu keluar dan memberikannya kepada Pak Broto di lokasi yang tertulis di surat tadi, saya akan memberikan instruksi untuk membuka akun luar negeri yang berisi dana darurat saya. Setengahnya untuk Anda, setengahnya untuk operasional Pak Broto. Siti terdiam. Tekanan batin terlihat jelas di raut wajahnya yang keras. Ini bukan lagi sekadar menyelundupkan surat. Ini adalah pencurian barang bukti dan keterlibatan langsung dalam konflik korporasi besar. Namun, Siti juga tahu bahwa Rendra adalah tipe orang yang akan membuang kaki tangannya setelah tidak berguna. Sementara Devi menawarkan kemitraan yang didasari atas rasa hormat dan keuntungan besar. "Risikonya terlalu besar," gumam Siti. "Jika aku tertangkap membawa benda itu keluar, aku yang akan menggantikanmu di dalam sel ini. Jika Anda tidak membantuku, Rendra akan menghancurkan perusahaan itu sampai bangkrut. Dan begitu uangnya habis, dia tidak akan punya alasan lagi untuk menyuap siapapun di penjara ini, termasuk Anda. Anda akan kehilangan sumber uang tambahan dan tetap menjadi sipir rendahan seumur hidup. Bantu aku dan Anda akan punya cukup uang untuk berhenti dari pekerjaan ini selamanya," tekan Devi dengan nada manipulatif yang tajam. Siti menatap Devi dengan saksama.
Ia melihat transformasi seorang wanita yang tadinya hancur menjadi seorang komandan perang yang tidak mengenal takut. Siti akhirnya memberikan anggukan sangat tipis. Nyaris tak terlihat. Malam ini saat pergantian jaga pukul 2 pagi. Pastikan kunci itu sudah ada di dalam kotak sabunmu. Perintah Siti sebelum melangkah pergi dengan cepat. Sisa hari itu dilalui Devi dengan kecemasan yang mencekik. Ia harus mengeluarkan kunci itu dari persembunyiannya di dinding tanpa terlihat oleh kamera pengawas atau narapidana lain. Ia berpura-pura menjatuhkan gelas plastiknya ke sudut sel. Lalu dengan gerakan cepat yang sudah ia latih di kepalanya berkali-kali, ia mencungkil semen kering itu dengan ujung kuku yang masih perih. Kunci logam kecil itu akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Terasa dingin dan berat, membawa beban seluruh masa depan Dekorp di dalamnya. Devi memasukkannya ke dalam saku rahasia di dalam kotak sabunnya. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Malam itu, Devi tidak bisa tidur. Ia menunggu suara langkah Siti. Setiap detak jam di dinding lorong terasa seperti lonceng kematian. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia baru saja menyerahkan satu-satunya kunci hartanya kepada seorang wanita yang baru ia kenal beberapa hari. Jika Siti berkhianat dan membawa kunci itu langsung ke Rendra, maka Devi bukan hanya akan kehilangan perusahaan, tapi juga nyawanya dan nyawa Pak Broto. Ini adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia buat. Namun, saat ia melihat bayangan Siti mendekat di tengah kegelapan pukul 2 pagi, Devi tahu bahwa ia tidak punya jalan kembali. Ia telah melepaskan peluru pertamanya dan sekarang, ia hanya bisa berdoa agar peluru itu mengenai jantung musuhnya bukan malah berbalik menghantam dirinya sendiri. Kesadaran bahwa warisan ayahnya sedang dihancurkan secara fisik memicu urgensi yang melampaui rasa takutnya akan hukum atau keselamatan pribadi. Devi menyerahkan kunci akses berangkas rahasia, satu-satunya senjata terakhirnya kepada sipir Siti untuk dikirim ke Pak Broto. Mempertaruhkan segalanya pada integritas seorang penjaga penjara. Goncangan mobil tahanan yang membawa Devi menuju pengadilan negeri pagi itu terasa seperti ayunan lonceng kematian yang berdentang di dalam kepalanya. Setiap lubang di jalanan yang dihantam ban mobil membuat jantungnya mencelos. Teringat pada kunci berangkas yang semalam ia serahkan ke tangan sipir Siti. Apakah Siti benar-benar menemuinya, Pak Broto? Ataukah wanita berseragam itu sekarang sedang tertawa bersama Rendra sambil menghitung tumpukan uang suap yang jauh lebih besar? Ketidakpastian itu adalah siksaan yang lebih kejam daripada dinginnya jeruji besi. Devi memejamkan mata, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia harus terlihat kuat. Ia bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah seorang prajurit yang sedang menuju medan perang di mana hukum adalah senjatanya. Meski saat ini senjata itu sedang ditumpangi oleh musuh. Gedung pengadilan tanpa penuh sesak oleh awak media dan orang-orang yang penasaran ingin melihat. Menantu berdarah dingin. Saat Devi melangkah keluar dari mobil dengan tangan terborgol, jepretan kamera dan teriakan cacian menyambutnya. Ia mendongak menatap langit biru yang cerah lalu mengunci pandangannya ke depan. Di sana di tangga pengadilan, ia melihat Rendra berdiri dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Tampak seperti suami yang sedang berduka namun tetap tegar. Di sampingnya, Sarah berdiri dengan wajah tertunduk yang dibuat-buat. Namun matanya tetap melirik tajam ke arah Devi. Ruang sidang terasa sangat menyesakkan. Bau kayu tua dan aroma desinfektan bercampur dengan ketegangan yang pekat. Baskara duduk di barisan pengacara dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia memberikan anggukan kecil pada Devi, sebuah tanda bahwa ia masih di sana. Meski ia tidak memberikan kode apakah misi semalam berhasil atau tidak, puncak drama dimulai saat pintu samping ruang sidang terbuka. Bu Lastri didorong masuk menggunakan kursi roda. Ia mengenakan kerudung putih bersih. Wajahnya dibuat sepucat mungkin dengan bantuan riasan tipis yang sangat rapi. Sebuah tabung oksigen portabel tersampir di kursi rodanya memberikan kesan bahwa wanita tua itu berada di ambang kematian. Saksi silakan memberikan keterangannya, ujar hakim ketua dengan nada berat. Bu Lastri menarik napas panjang yang terdengar berat dan menyakitkan melalui masker oksigennya. Ia menatap Devi dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan yang dipaksakan lalu beralih ke arah hakim. Saya tidak pernah menyangka suara Bu Lastri bergetar hebat. Devi sudah saya anggap seperti anak kandung sendiri. Saya memberinya cinta, saya memberinya rumah. Tapi ternyata selama ini dia menyimpan kebencian yang begitu dalam. Dia ingin menguasai Dekorp tanpa ada gangguan dari siapapun, termasuk saya. Bu Lastri mulai terisak. Sebuah akting yang sangat meyakinkan hingga beberapa pengunjung sidang terdengar kasihan. Malam itu saat dia memberikan teh itu, dia tersenyum.
Senyum yang tidak akan pernah saya lupakan itu bukan senyum seorang anak, tapi senyum seorang algo. Saya meminumnya. Dunia saya menjadi gelap dan saya hanya bisa berdoa agar Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk melihat putra saya lagi. Devi mencengkeram pinggiran meja terdakwa. Kebohongan itu terasa seperti belati yang menusuk ulu hatinya berkali-kali. Senyum Algojo. Ia bahkan ingat bagaimana ia meniup teh itu agar tidak terlalu panas untuk mertuanya. Rasa mual karena kemunafikan ini hampir membuat Devi berteriak. Namun, ia menahan diri. Ia tahu di ruang sidang ini emosi adalah jebakan keberatan yang mulia. Baskara berdiri. Kesaksian ini sangat subjektif dan tidak didukung oleh bukti medis yang independen. Keberatan ditolak, sahut hakim. Saksi adalah korban langsung. Silakan lanjutkan, jaksa. Setelah Bulastri selesai dengan sandiwaranya, giliran Dr. Aris maju sebagai saksi ahli. Pria itu berdiri dengan tenang mengenakan jas putih kedokterannya yang bersih. Ia membacakan hasil laboratorium yang menyatakan adanya jejak arsenik dalam sistem pencernaan Bulastri yang sesuai dengan sisa cairan di cangkir yang disajikan Devi. Berdasarkan observasi saya selama 6 bulan terakhir, Dr. Aris memulai dengan nada klinis yang otoriter. Ibu Lastri memang mengalami penurunan kesehatan yang sistematis. Awalnya saya pikir ini faktor usia. Namun setelah kejadian malam itu, saya menyadari adanya pola keracunan dosis rendah yang sengaja dilakukan dalam jangka waktu lama. Pernyataan itu adalah vonis mati bagi reputasi Devi. Seluruh ruangan riuh. Rendra yang duduk di barisan depan tampak menunduk. Bahunya berguncang seolah-olah sedang menangis. Namun Devi yang berada di posisi diagonal melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Saat Dr. Aris hendak kembali ke tempat duduknya, ia melewati Rendra. Selama sekian detik, Rendra mendongak. Tidak ada air mata di sana. Matanya tajam dan waspada. Dr. Aris memberikan anggukan kecil yang sangat halus, sebuah isyarat keberhasilan. Dan Rendra membalasnya dengan sebuah tatapan penuh arti. Sebuah tatapan transaksional yang menegaskan bahwa kesaksian itu telah dibayar lunas. Devi terpaku. Ia kini yakin 100%. Dr. Aris bukan sekadar saksi yang keliru. Dia adalah kaki tangan utama Rendra. Manipulasi ini jauh lebih dalam daripada yang ia duga. Mereka tidak hanya menjebaknya malam itu. Mereka telah meracuni tubuh Bulastri dengan zat lain untuk menciptakan bukti medis yang palsu selama berbulan-bulan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kesaksian saksi kunci, suara hakim ketua menggelegar memutus lamunan Devi, maka permohonan penangguhan penahanan terdakwa Devi ditolak. Terdakwa tetap berada dalam tahanan demi kelancaran proses persidangan selanjutnya. Ketukan palu hakim terdengar seperti ledakan di telinga Devi. Ia melihat Rendra berdiri kali ini dengan wajah yang hancur kembali dipeluk oleh Sarah yang berlagak menenangkannya. Saat Devi digiring kembali menuju sel pengadilan, ia berpapasan dengan Baskara yang mencoba mendekat di tengah kerumunan wartawan paman. Mereka bekerja sama dengan Dr. Aris. Aku melihatnya, bisik Devi cepat. Baskara menatapnya dengan cemas. Aku tahu Devi, tapi kita butuh bukti fisik untuk mematahkan kesaksian dokter itu. Dan ada satu hal lagi, sipir Siti. Dia menghilang setelah pergantian jaga pagi tadi. Dia tidak masuk kerja. Dunia Devi mendadak gelap. Siti menghilang. Apakah si membawa lari kuncinya atau lebih buruk lagi? Apakah Rendra sudah menangkap Siti? Tekanan batin baru menghimpit Devi saat ia kembali ke dalam mobil tahanan. Ia merasa benar-benar buta sekarang. Ia tidak tahu apakah Pak Broto selamat, apakah kuncinya masih aman atau apakah ia baru saja memberikan senjata terakhirnya kepada musuh yang baru. Namun di tengah keputusasaan itu, Devi membuat sebuah keputusan berisiko. Ia harus masuk ke dalam permainan medis mereka. Jika Rendra ingin dia menjadi pembunuh yang meracuni mertuanya, maka ia akan mencari cara untuk membuat dirinya sendiri jatuh sakit dengan gejala yang sama agar ia bisa dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan Bulastri, satu-satunya tempat di mana ia bisa mencuri catatan medis asli yang disembunyikan Dr. Aris. Kegagalan di pengadilan dan pengkhianatan terencana dari Dr. Aris menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Devi pada sistem hukum, mengubahnya menjadi sosok yang nekat dan manipulatif demi kebenaran. Devi merencanakan untuk menyabotase kesehatannya sendiri di penjara agar bisa dipindahkan ke rumah sakit. Sebuah tindakan yang mengancam nyawanya sendiri namun menjadi satu-satunya cara untuk mendekati bukti medis yang dipalsukan. Gema ketukan palu hakim tempo hari masih berdenging di telinga Devi, seolah menjadi detak jantung baru yang mengingatkannya akan sisa waktu yang ia miliki sebelum dekor benar-benar dijarah habis. Dinginnya sel penjara malam ini terasa lebih menggigit.
menusuk hingga ke balik tulang rusuknya yang kian menonjol. Namun, yang lebih menyiksa daripada rasa lapar atau dingin adalah ketidakpastian mengenai nasib Baskara dan Pak Broto di luar sana. Bayangan tatapan transaksional antara Rendra dan Dr. Aris di ruang sidang menjadi bahan bakar utama yang menjaga api amarahnya tetap menyala di tengah kegelapan. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti lorong-lorong penjara, sosok yang dinanti Devi akhirnya muncul. Sipir Siti kembali bertugas. Wajahnya tampak lebih pucat dan matanya yang biasanya tajam kini dipenuhi kantung mata yang menghitam. Baskara benar. Si sempat menghilang 1 hari dan melihat gerak-geriknya yang gelisah. Devi tahu bahwa menghilangnya si bukan tanpa alasan. Siti berhenti di depan sel Devi, berpura-pura memeriksa engsel jeruji besi dengan kunci berat di tangannya. "Anda kemana kemarin, Bu?" bisik Devi. Suaranya parah namun penuh penekanan. Si tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan rekan sejawatnya tidak berada dalam jarak dengar. "Orang-orang suamimu mencegatku saat pulang kerja 2 hari lalu," bisiknya sangat rendah. "Mereka menawariku uang yang sangat banyak untuk tutup mulut soal apapun yang aku dengar di lorong ini. Mereka juga mengancam keselamatanku jika aku terus membantumu." Devi merasakan desiran dingin di punggungnya. Rendra mulai mencium adanya kebocoran informasi. Namun ini justru membuktikan satu hal. Rendra merasa terancam. "Lal, kenapa Anda kembali ke sini?" tanya Devi. Matanya mencari kejujuran di balik wajah lelah Siti. "Karena aku bukan penjahat," nyonya Devi Desiti. Ada getaran amarah dalam suaranya. "Aku bekerja di sini untuk menegakkan aturan, bukan menjadi bagian dari konspirasi pembunuhan karakter." Devi melihat celah. Ini adalah saat yang tepat. Ia harus menarik Siti sepenuhnya ke pihaknya, melampaui sekadar transaksi uang. Ia merogoh ke bawah bantal tipisnya, mengeluarkan beberapa cari kertas kusam yang penuh dengan coretan tangan yang sangat padat. Selama malam-malam tanpa tidur, Devi telah mencatat setiap detail kunjungan Rendra, setiap kata yang ia dengar dari balik dinding, dan jadwal kunjungan Dr. Aris ke rumah Bulastri yang sempat disebutkan Rendra dalam teleponnya yang tak sengaja terdengar. "Saya butuh bantuan Anda untuk menghubungi pihak luar secara ilegal. Bukan pengacara saya, tapi seorang jurnalis independen yang saya kenal. Saya harus memberikan celah hukum yang tidak bisa dibeli oleh Rendra," ujar Devi tegas. Si langsung menggeleng itu bunuh diri. Menyelundupkan surat kecil saja sudah berisiko, apalagi menghubungi jurnalis. "Jika aku ketahuan, aku akan dipecat secara tidak hormat atau bahkan dipenjara bersamamu. Lihat ini dulu, Bu Siti." Devi menyodorkan kertas-kertas tersebut melalui celah jeruji. "Ini bukan sekadar catatan. Ini adalah pola. Perhatikan tanggal-tanggal kunjungan Dr. Aris. Setiap kali dia datang, Rendra selalu melakukan penarikan tunai besar dari rekening operasional dekor. Dan perhatikan catatan yang saya buat dari percakapan Rendra kemarin. Dia menyebut tentang dosis pemeliharaan untuk ibunya agar tetap terlihat sakit di depan hakim." Siti awalnya ragu untuk menyentuh kertas itu, namun rasa ingin tahunya menang. Ia membacanya dengan cepat. Matanya membelalak saat melihat ketelitian Devi dalam rangkai fakta-fakta yang tampaknya sepele. Namun jika digabungkan menjadi sebuah bukti manipulasi yang mengerikan. Dia menyiksa ibunya sendiri demi uang. Bisik Siti ngeri. Dia tidak meracuni ibunya untuk membunuhnya. "Bu Siti, dia meracuninya sedikit demi sedikit agar ibunya bisa menjadi saksi yang sempurna untuk menjebak saya," kata Devi dengan nada dingin yang menusuk. "Dan jika dia sudah selesai dengan saya, menurut Anda apa yang akan dia lakukan pada orang-orang yang tahu rahasianya? Termasuk Dr. Aris, termasuk Anda." Siti terdiam. Tekanan batin terlihat jelas di wajahnya. Ia teringat bagaimana anak buah Rendra menatapnya dengan pandangan mengancam tempo hari. Ia menyadari bahwa uang suap Rendra bukan hanya upeti untuk tutup mulut, tapi juga uang muka untuk keselamatannya sendiri yang kini sedang digadaikan. Rendra tidak pernah meninggalkan saksi hidup jika orang itu sudah tidak berguna. Lanjut Devi memberikan pukulan terakhir pada keraguan Siti. "Bantu saya mengungkap kebenaran ini atau Anda hanya akan menunggu giliran untuk disingkirkan olehnya." Siti meremas kertas-kertas di tangannya. Ia menatap Devi lama, mencari sisa-sisa kemanusiaan di balik mata wanita yang sudah kehilangan segalanya itu. "Apa yang harus aku lakukan? Saya butuh Anda menyelundupkan 1 telepon seluler ke dalam selam ini. Hanya untuk 1 jam. Saya harus mengirimkan dokumen digital yang tersimpan di server bayangan. Dokumen yang kuncinya sudah Anda berikan ke Pak Broto kepada 1 kontak yang saya percayai," pinta Devi.
Suaranya stabil meski jantungnya berdegup kencang. Membawa telepon seluler ke dalam sel adalah pelanggaran berat di penjara manapun. Risikonya bukan lagi sekadar pemecatan, melainkan kehancuran karir dan kehidupan Siti. Namun, Siti melihat kertas-kertas manipulasi di tangannya dan ia tahu ia sedang memilih antara menjadi kaki tangan iblis atau menjadi satu-satunya orang yang berdiri di pihak kebenaran. 1 jam, bisik Siti akhirnya pukul 3. Pagi saat sipir penjaga menara sedang berganti tugas dan kau harus menjamin jika aku tertangkap, Pak Broto akan memastikan keluargaku aman di luar sana. Devi mengangguk mantap. Saya berjanji. Setelah si pergi, Devi kembali duduk di pojok selnya. Ia merasa seperti sedang memegang granat yang pinnya sudah ditarik. Keberhasilannya kini tergantung pada 1 jam di tengah malam nanti. Namun di tengah rencana besar itu, sebuah tekanan batin baru menghimpitnya. Ia menyadari bahwa dengan melakukan tindakan ilegal ini, ia sedang memberikan alasan bagi hukum untuk benar-benar mengurungnya jika ia gagal. Ia bukan lagi korban yang suci. Ia sedang bermain kotor di tanah yang penuh lumpur. Keputusan kecil, namun berisiko itu kini menghantuinya. Apakah jurnalis yang akan ia hubungi nanti benar-benar masih bisa dipercaya ataukah Rendra sudah membeli seluruh media di kota ini? Devi memejamkan mata, memeluk lututnya, menyadari bahwa mulai besok ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi wanita yang sama seperti sebelum ia masuk ke tempat ini. Devi berhasil memanipulasi ketakutan sipir Siti untuk kepentingannya sendiri. Sebuah langkah yang membuatnya merasa berkuasa sekaligus merasa asing dengan dirinya sendiri yang mulai menjadi licin dan manipulatif. Devi memutuskan untuk menggunakan telepon seluler selundupan di dalam sel untuk menghubungi pihak luar. Sebuah tindakan ilegal yang bisa membatalkan seluruh upaya hukumnya jika tertangkap saat penggeledahan mendadak. Sisa adrenalin dari penggunaan telepon seluler selupan semalam masih berdesir di ujung jari Devi, meninggalkan rasa mual yang terus menetap di ulu hatinya. Setiap kali sepatu bot sipir beradu dengan lantai semen di luar sel, ia merasa jantungnya seolah hendak melompat keluar. Ia telah mengirimkan data-data krusial dari server bayangan kepada jurnalis itu. Namun, konfirmasi keberhasilan yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Kegelapan sel terasa makin menghimpit dan dinding-dinding bisu itu seolah menertawakan perjudian nyawa yang baru saja ia lakukan. Pagi itu, sipir Siti muncul dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya yang kaku tampak menyimpan beban yang jauh lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Ia tidak membawa nampan makanan, melainkan sebuah botol air mineral yang ia serahkan melalui celah jeruji dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Rendra baru saja pergi, bisik Siti. Matanya terus berpindah-pindah mengawasi ujung koridor. Dia datang untuk memastikan jadwal kunjungan medis ibunya besok. Tapi dia melakukan kesalahan fatal. Dia menerima telepon di lorong belakang dekat ruang jaga yang sedang sepi. Dia pikir tidak ada yang mendengarnya. Devi mendekat, mencengkeram jeruji besi hingga buku jarinya memutih. Apa yang dia katakan? Bu Siti? Si menarik napas panjang. Suaranya gemetar. Dia berbicara dengan Dr. Aris. Suara Rendra terdengar sangat marah, hampir seperti mengancam. Dia memerintahkan Dr. Aris untuk meningkatkan dosis suntikan pada Bu Lastri. Aris sempat menolak. Dia bilang kondisi jantung Bu Lastri mulai tidak stabil dan suntikan zat itu secara terus-menerus bisa berakibat fatal. Tapi Rendra berteriak. Dia bilang dia tidak peduli. Selama persidangan banding belum selesai, Bu Lastri harus tetap terlihat lemas, pucat, dan tidak berdaya di depan publik agar simpati hakim tidak bergeser. Darah di sekujur tubuh Devi seolah membeku. Rasa ngeri merayap dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Selama ini ia tahu Rendra adalah pria yang ambisius dan manipulatif. Namun mendengar bahwa suaminya sendiri bersedia mempertaruhkan nyawa ibu kandungnya demi mengamankan harta warisan adalah tingkat kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Dia bukan hanya menjebakku, gumam Devi. Suaranya nyaris hilang. Dia sedang membunuh ibunya sendiri secara perlahan. Ada konflik batin yang hebat berkecamuk di dalam dada. Bu Lastri adalah wanita yang telah memfitnahnya di depan hakim. Wanita yang dengan senang hati melihat Devi diseret ke penjara dan wanita yang kini memakai perhiasan almarhumah ibunya sebagai trofi kemenangan. Secara logika, Devi seharusnya membiarkan karma bekerja. Jika Bu Lastri mati karena keserakahan anaknya sendiri, bukankah itu keadilan yang puitis? Namun sisi manusiawi Devi memberontak. Ia teringat wajah ayahnya yang selalu mengajarkan bahwa kehormatan tidak dibangun di atas nyawa orang lain seburuk apapun mereka. Terlebih lagi Devi menyadari sebuah kenyataan taktis yang dingin. Jika Bu Lastri meninggal sekarang,
maka kebenaran tentang konspirasi ini akan terkubur bersamanya. Dr. Aris pasti akan menutupi jejaknya untuk menyelamatkan karirnya sendiri dan Devi akan selamanya dicap sebagai penyebab awal penderitaan mertuanya yang berujung maut. Bu Siti, Dr. Aris adalah kuncinya, ujar Devi. Matanya kini berkilat dengan kepastian yang baru. Rasa bersalah adalah celah. Jika dia sudah mulai berani mendebat Rendra, itu artinya dia sedang ketakutan. Dia tahu dia sedang melangkah menuju jalur pembunuhan. Bukan lagi sekadar malpraktik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dia dokter pribadi keluarga. Dia sangat tertutup. Tanya Siti cemas. Devi terdiam sejenak. Otaknya berputar cepat. Ia harus menyentuh nurani Aris yang sedang sekarat itu sebelum Rendra benar-benar menghancurkannya. Ia tahu Aris memiliki seorang putri yang sangat ia sayangi. Seorang anak yang sering dibawa ke kantor Dekorp dulu saat Aris berkonsultasi dengan ayahnya. Saya butuh Paman Baskara untuk menemukan Dr. Aris secara pribadi. Bukan di rumah sakit, tapi di rumahnya. Katakan pada Paman Baskara untuk membawa foto ayah saya dan foto anak perempuan Aris. Instruksi Devi dengan nada yang tidak menerima penolakan. Baskara harus mengingatkan Aris bahwa ayah saya adalah orang yang membiayai beasiswa spesialisnya dulu dan tanyakan padanya apakah dia ingin anaknya tumbuh besar dengan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh yang menukar sumpah dokter dengan uang haram. Siti tampak ragu. Itu tekanan yang sangat berat. Nyonya, jika Aris justru melapor pada Rendra bahwa dia ditekan oleh pihak Anda, posisi Anda di sidang banding nanti akan semakin hancur. Ini bukan lagi soal posisi di sidang, Bu Siti. Ini soal nyawa seorang manusia yang sedang sekarat di tangan suaminya sendiri. Balas Devi tegas. Dan jika Aris masih punya sedikit saja harga diri, dia akan sadar bahwa Rendra akan menjadikannya kambing hitam pertama jika sesuatu terjadi pada Bulastri. Rendra punya semua bukti untuk mencuci tangannya sendiri. Siti akhirnya mengangguk. Meski wajahnya masih menunjukkan kegelisahan yang mendalam, ia segera berlalu sebelum sipir lain menyadari percakapan panjang mereka. Sepeninggal Siti, Devi kembali ke pojok selnya. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Ia baru saja mengambil keputusan besar yang sangat berisiko, mencoba memeras nurani seorang pria yang telah membantunya di penjara. Jika Dr. Aris memilih untuk tetap setia pada Rendra karena takut, maka langkah ini akan menjadi bumerang yang akan menutup pintu penjara ini selamanya bagi Devi. Namun, beban yang lebih berat kini menghimpit batinnya. Ia merasa seolah-olah sedang memegang nyawa Bulastri di tangannya. Rasa benci yang selama ini ia pelihara terhadap mertuanya mulai bercampur dengan rasa kasihan yang pahit. Di rumah mewah itu, di bawah pengawasan Rendra dan Sarah, seorang wanita tua sedang dikonsumsi oleh zat kimia hanya untuk menjadi properti sandiwara. Devi mengambil sepotong arang kecil dari sudut lantai yang berkarat, lalu menuliskan satu nama di dinding sel yang gelap, Aris. Ia tahu dalam 24 jam ke depan nama itu akan menentukan apakah ia akan keluar sebagai pemenang atau tetap berada di sini sebagai debu yang terlupakan. Tekanan batin baru muncul. Ia menyadari bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah Rendra yang terang-terangan membencinya, melainkan Dr. Aris yang diam-diam sedang menimbang-nimbang nilai sebuah nyawa di atas meja transaksinya. Pergeseran motivasi Devi dari sekadar balas denda menjadi upaya penyelamatan hidup. Meski untuk musuhnya yang memberikannya beban moral baru yang sangat berat. Devi menginstruksikan konfrontasi psikologis terhadap Dr. Aris melalui Baskara. Sebuah langkah all-in yang bisa membongkar konspirasi atau justru memperkuat jeratan hukum Rendra jika Aris memilih untuk tetap di pihak lawan. Lantai semen yang lembab di bawah telapak kakinya terasa seperti es yang merambat. Namun dingin itu tak sebanding dengan rasa beku yang menyelimuti hati Devi sejak mendengar kabar tentang kondisi Bulastri. Bayangan Dr. Aris yang menyuntikkan zat berbahaya ke tubuh wanita tua itu terus berputar di kepalanya. Devi merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu sisi adalah kebencian mendalam pada mertua yang telah memfitnahnya. Di sisi lain adalah kemanusiaan yang berontak melihat nyawa manusia dijadikan pion dalam permainan kekuasaan. Ia bukan lagi sekadar narapidana. Ia adalah saksi bisu dari pembunuhan perlahan yang dilakukan suaminya sendiri. Kegelisahan itu memuncak ketika sipir Siti muncul di ambang pintu selnya tepat sebelum jam kunjungan dimulai. Wajah Siti tampak kaku. Matanya gelisah menyapu koridor yang sepi. Siti melangkah masuk, berpura-pura memeriksa kebersihan sudut sel. Lalu dengan gerakan secepat kilat, ia menyelipkan sebuah benda kecil berbentuk lonjong ke dalam genggaman tangan Devi. Sembunyikan di balik ikat pinggang atau lipatan seragamu. Bisik si dengan suara yang nyaris tak terdengar.
Ini alat perekam digital kecil milik jurnalis yang kau hubungi semalam. Pak Broto yang mengirimkannya melalui supir pengantar logistik penjara pagi tadi. Tombol di samping untuk menyalakannya. Rendra sedang menunggumu di ruang kunjungan nomor 4. Devi merasakan jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Benda kecil itu terasa sangat berat di tangannya. Seolah-olah seluruh masa depannya tertumpu pada benda tersebut. Bu Siti, jika ini ketahuan, jangan sampai ketahuan, potong Siti tajam. Rendra datang sendirian hari ini. Dia tampak sangat percaya diri. Dan itu adalah saat di mana seseorang paling ceroboh. Gunakan kesempatan ini, Devi. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu jika kau gagal hari ini. Devi menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia menyisipkan alat perekam itu di balik lipatan pinggang celana tahanannya, memastikan benda itu tidak menonjol, lalu mengikuti Siti menyusuri lorong menuju ruang kunjungan. Setiap langkahnya terasa seperti menuju panggung eksekusi. Namun kali ini dialah yang memegang talinya. Di ruang nomor 4, Rendra duduk dengan santai. Ia mengenakan kemeja biru muda yang tampak sangat mahal. Lengannya digulung hingga siku. Memamerkan jam tangan mewah yang dulu Devi belikan sebagai hadiah ulang tahun. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepedihan seorang suami yang berduka. Ada aura kemenangan yang memancar dari setiap gerak-geriknya. Siti meninggalkan mereka, namun ia berdiri tepat di balik pintu kaca, memberikan rasa aman yang tipis bagi Devi. Kau terlihat makin kurus, Devi. Sapa Rendra tanpa basa-basi saat Devi duduk di hadapannya. Ia tidak meraih gagang telepon, melainkan berbicara dengan suara cukup keras karena ruangan itu memang tidak memiliki pembatas kaca penuh, hanya meja kayu yang lebar. Penjara sepertinya tidak cocok untuk wanita berkelas sepertimu. Kenapa kau masih keras kepala? Devi menekan tombol kecil di pinggangnya melalui saku seragamnya. Lampu indikator kecil yang hanya ia yang bisa melihatnya menyala merah redup. Ia menatap Rendra dengan tatapan yang sengaja ia buat tampak lelah dan kalah. Apalagi yang kau inginkan, Rendra? Kau sudah mengambil perusahaanku. Kau sudah menaruhku di sini. Bahkan kau memberikan perhiasan ibuku pada sekretarismu. Suara Devi bergetar. Separuh karena akting, separuh lagi karena rasa muak yang nyata. Rendra tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Devi meremang. Harta adalah tentang siapa yang paling pantas memegangnya. Devi, ayahmu salah menilaimu. Dia pikir kau kuat, tapi nyatanya kau hanya wanita yang mudah tertipu oleh kata-kata cinta. Dan ibu, pancing Devi, suaranya merendah. Bagaimana dengan ibu? Aku dengar kondisinya makin memburuk. Apakah kau tidak merasa bersalah melihatnya menderita hanya karena rencanamu ini? Rendra menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Devi dengan pandangan meremehkan. Di matanya, Devi hanyalah seekor burung dalam sangkar yang sudah tidak memiliki sayap untuk terbang. Keangkuhannya telah menutup pintu kewaspadaannya. Bersala, rendra mon sibir. Ibu tahu risikonya sejak awal. Kami sudah sepakat. Dia setuju untuk akting. Keracunan itu demi menyingkirkanmu. Dia juga muak melihatmu mengatur-atur pengeluaran rumah tangga seolah kau adalah ratu di sana. Ide teh itu idenya. Tapi ya dosis yang diberikan Aris memang sedikit lebih berani agar terlihat nyata di depan hakim. Devi merasa mual yang luar biasa, namun ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Jadi, kalian berdua memang sengaja merancang semua ini sejak awal? Tentu saja, jawab Rendra eneng. Seolah sedang membicarakan strategi bisnis yang sukses. Siapa lagi yang bisa memasukkan botol racun itu ke tasmu kalau bukan ibu saat kau sedang sibuk menyiapkan pesta? Dia melakukannya dengan sangat rapi. Sayangnya dia sekarang terlalu lemah untuk menikmati kemenangannya. Tapi tenang saja, setelah saham Dekorp sepenuhnya pindah ke tanganku minggu depan, aku akan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik atau setidaknya pemakaman yang paling megah jika Aris gagal menjaga dosisnya. Pengakuan itu keluar begitu saja dari mulut Rendra, terbungkus dalam kesombongan yang meluap-luap. Ia merasa sudah memenangkan segalanya sehingga ia tidak lagi merasa perlu menjaga rahasia di depan wanita yang ia pikir akan membusuk seumur hidup di penjara. Kau benar-benar iblis, desis Devi. Kali ini tanpa perlu berakting. Aku adalah pemenang Devi dan pemenang tidak perlu menjelaskan metodenya. Rendra berdiri memperbaiki letak kemejanya. Ini kunjungan terakhirku. Besok pengacaraku akan membawakan dokumen final. Jika kau tidak tanda tangan, aku tidak perlu lagi menggunakan mobil hitam untuk menakuti Pak Broto. Aku akan langsung mengirimkan hadiah yang lebih nyata ke rumahnya.
Rendra melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan aroma parfum mewahnya yang terasa mencekik di ruangan itu, Devi tetap duduk terpaku. Tangannya gemetar hebat saat ia mematikan alat perekam di pinggangnya. Ia memiliki bukti itu. Suara Rendra, pengakuannya, dan rencana jahat mereka kini tersimpan dalam benda kecil itu. Namun saat ia berdiri, ia melihat sipir Siti memberikan isyarat panik dari balik pintu. Di ujung lorong, kepala penjara tampak sedang berjalan menuju ke arah mereka bersama dua petugas keamanan untuk melakukan penggeledahan rutin yang mendadak. Tekanan batin baru menghimpit Devi. Jika ia tertangkap membawa alat perekam ini sekarang, bukti itu akan dimusnahkan dan ia akan dijebloskan ke sel isolasi tanpa kemungkinan berkomunikasi dengan dunia luar. Di tengah kepanikan itu, Devi melihat nampan air mineral plastik yang baru saja dibawa petugas. Sebuah keputusan kecil, namun sangat berisiko terlintas di benaknya. Ia harus menelan alat perekam kecil itu atau menyembunyikannya di dalam mulutnya. Mempertaruhkan nyawanya sendiri agar bukti itu tetap aman dari penggeledahan. Devi merasakan kengerian yang mendalam atas tingkat kejahatan Rendra yang rela mengorbankan ibunya sendiri. Sekaligus merasakan lonjakan adrenalin karena kini ia memegang kunci kebenaran. Devi memutuskan untuk menyembunyikan alat perekam tersebut di dalam organ tubuhnya. Mulut tenggorokan untuk menghindari penggeledahan mendadak. Sebuah tindakan yang bisa membuatnya terseduh keracunan baterai jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Rasa pahit tembaga dari baterai alat perekam itu masih tertinggal di pangkal lidah Devi. Sebuah pengingat fisik akan betapa dekatnya ia dengan kehancuran total semalam. Ia berhasil melewati penggeledahan sipir dengan menyembunyikan benda kecil itu di bawah lidahnya, menahan napas dan menekan refleks mual hingga matanya berair. Saat petugas terakhir berlalu, Devi jatuh terduduk di lantai sel, memuntahkan alat itu dengan tangan gemetar. Ia telah menyelamatkan bukti suara Rendra, namun ketakutan bahwa tubuhnya sendiri mulai mengkhianatinya. Lewat tremor dan rasa sakit yang kian sering muncul, kini menjadi hantu baru di sela-sela jeruji besi. Pagi ini udara di ruang kunjungan terasa berbeda. Bhaskara tidak lagi datang dengan Bauyang Merozo. Pria tua itu duduk tegak. Tangannya mencengkeram sebuah map kulit coklat dengan sangat kuat. Di sampingnya tidak ada asisten atau sekretaris. Ia datang sendirian. Sebuah tanda bahwa informasi yang ia bawa terlalu berbahaya untuk dibagikan kepada siapapun di firma hukumnya yang mungkin saja sudah disusupi orang-orang Rendra. Paman, sapa Devi. Suaranya para ia masih bisa merasakan sisa lecet di tenggorokannya akibat insiden semalam. Bhaskara segera mendekatkan wajahnya ke pembatas. Devi, dengarkan baik-baik. Paman sudah memeriksa salinan dokumen pengalihan saham yang diajukan Rendra ke otoritas Bursa Efek kemarin. Document itu manquant sur Acuaza Yang Katanya qu'autant d'Atangani t'es pas se mangusebelum malam pereyan itu. Devi mengerutkan kening. Aku tidak pernah menandatangani apapun, Paman. Seluruh berkas dekor yang kuterima selama sebulan terakhir hanyalah laporan operasional rutin. Itu dia masalahnya. Bhaskara membuka map itu, mengeluarkan sebuah foto perbandingan yang sangat detail. Paman membawa ahli forensik dokumen independen secara rahasia. Perhatikan lekukan pada huruf D tanda tanganmu. Ada keraguan mikro di sana. Sebuah jeda sepersekian detik yang menunjukkan bahwa si penulis tidak melakukannya secara organik, melainkan menjiplak. Bhaskara menatap Devi dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Hanya ada satu orang yang memiliki akses ke draft tanda tangan digitalmu dan sering memalsukan parafmu untuk urusan surat menyurat ringan di kantor. Sekretaris Rendra itu melakukan kesalahan fatal. Dia menggunakan pola tanda tanganmu dari dokumen tahun 2022. Sementara kau mengubah sedikit gaya tarikan garis di bagian akhir sejak awal tahun ini karena alasan keamanan. Jantung Devi berdegup kencang. Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah celah hukum yang bisa meruntuhkan seluruh klaim Rendra atas kekuasaan dekor. Rasa haru dan amarah bergejolak di dadanya. Sarah, wanita yang menghinanya di penjara sambil memakai kalung ibunya ternyata adalah mata rantai terlemah dalam rencana besar Rendra. Ini senjata kita, Paman, bisik Devi. Matanya yang biasanya kuyu kini berkilat tajam. Jika tanda tangan itu terbukti palsu, maka seluruh transaksi yang dilakukan Rendra selama 2 minggu terakhir adalah tindakan ilegal. Dia bisa didakwa melakukan pencucian uang dan penipuan korporasi. Namun, Bhaskara tidak langsung tersenyum. Masalahnya, Devi, otoritas administrasi butuh gugatan resmi dari pemilik sah.
Dan posisi hukummu sebagai tersangka percobaan pembunuhan membuat kredibilitasmu dipertanyakan. Rendra akan berargumen bahwa kau mencoba membatalkan kontrak yang sah karena dendam pribadi. Devi terdiam. Tekanan batin baru mulai menghimpit. Ia menyadari bahwa memegang bukti saja tidak cukup. Ia harus bertarung di medan perang yang diciptakan Rendra, birokrasi, dan persepsi publik. Ia harus memutuskan apakah ia akan menunggu proses persidangan yang lambat atau melakukan langkah nekat yang bisa membuatnya dianggap berbahaya oleh pihak penjara. Gunakan surat itu untuk mengajukan pembekuan sementara akun Decorp melalui sistem administrasi internal perusahaan. Perintah Devi, suaranya kini stabil dan dingin. Mirip dengan nada bicara mendiang ayahnya saat menghadapi krisis. Ayah pernah membuat protokol darurat. Jika ada indikasi pemalsuan dokumen tingkat direksi, pemegang saham mayoritas bisa membekukan seluruh operasional tanpa perlu persetujuan Dewan Komisaris, asalkan ada laporan dari pengacara perusahaan. Tapi itu akan menghentikan seluruh aliran dana Dekorde. Ribuan karyawan tidak akan digaji tepat waktu. Reputasi perusahaan bisa terjun bebas di lantai bursa. Baskara mengingatkan dengan nada cemas. Devi memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan wajah Pak Broto yang kini bersembunyi di gudang tua dan wajah para karyawan yang sudah ia anggap keluarga. Namun, ia juga membayangkan Rendra yang sedang berpesta menggunakan uang hasil jarahan itu. Jika aku tidak menghentikannya sekarang, tidak akan ada lagi Decorp yang bisa diselamatkan dalam hitungan minggu. Paman, ujar Devi mantap. Lebih baik perusahaan ini berhenti bernapas sejenak untuk pengobatan, daripada dibiarkan mati perlahan karena racun yang disuntikkan Rendra. Baskara mengangguk tanda ia menerima instruksi tersebut. Namun sebelum ia pergi, ia memberikan sebuah peringatan yang membuat bulu kuduk Devi meremang. Jika kau melakukan ini, Rendra akan kehilangan akses ke uangnya. Dia akan menjadi singa lapar yang terpojok. Dia tidak akan lagi bermain lewat hukum. Devi, dia akan mencari cara untuk menghentikanmu di sini di dalam sel ini. Sebelum gugatan administratif itu sampai ke pengadilan, Devi kembali ke selnya dengan perasaan yang berkecamuk. Ia telah memicu bom waktu administratif yang akan menghancurkan sumber oksigen Rendra Uang. Namun, ia juga sadar bahwa tindakannya ini baru saja menandatangani surat tantangan terbuka. Saat malam tiba, sipir Siti melintas di depan selnya. Wajah Siti tampak sangat pucat. Ada yang tidak beres, Devi, bisiknya tanpa berhenti melangkah. Penjaga malam ini diganti dengan orang-orang baru dari unit lain. Aku tidak kenal mereka dan mereka menolak memberikan jadwal patroli padaku. Devi berdiri di tengah selnya, memegang jeruji yang dingin. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih. Keputusan untuk menyerang lewat jalur administratif memang tepat secara bisnis. Namun secara personal ia baru saja menempatkan dirinya sendiri di titik sasaran tembak yang paling jelas. Ia harus membuat satu keputusan kecil, namun berisiko. Tetap berada di sel ini dan pasrah pada nasib atau melakukan sesuatu yang akan membuatnya dipindahkan ke sel isolasi yang meskipun lebih menyeramkan memiliki protokol keamanan yang jauh lebih ketat dan sulit ditembus oleh orang luar. Hei menatap gelas plastik di sudut selnya. Ia harus menciptakan kekacauan malam ini juga. Sebelum singa lapar itu datang untuk menerkamnya di kegelapan. Penemuan bukti pemalsuan memberikan Devi harapan pertama, namun sekaligus memicu ketakutan akan serangan balasan fisik yang lebih brutal dari Rendra yang terpojok. Devi memutuskan untuk menyerang balik melalui jalur administrasi perusahaan untuk membekukan harta. Sebuah langkah yang ia tahu akan memicu Rendra untuk mencoba melenyapkannya di penjara sebelum proses hukum berjalan. Malam di sel isolasi darurat itu terasa seperti peti mati yang berdiri tegak. Sesuai rencananya untuk mencari perlindungan dari unit penjaga baru yang mencurigakan. Devi sengaja memicu keributan kecil dengan narapidana lain demi dipindahkan ke blok dengan pengamanan lebih ketat. Namun keheningan di sini justru lebih menyiksa bayangan langkah kaki Rendra yang tenang. Namun mematikan terus menari di dinding sel yang berlumut. Devi tahu serangannya melalui jalur administrasi perusahaan dan laporan pajak Pak Broto telah menghantam titik paling vital bagi Rendra, sumber dananya. Sekarang ia sedang menunggu ledakan dari luar sana. Pagi buta, suara kunci yang berputar di pintu sel isolasi memecah kesunyian. Sipir Siti muncul. Wajahnya tampak lebih kuyu dari biasanya. Namun ada kilat kepuasan yang tertahan di matanya. Ia membawa nampan berisi jatah air minum. Tapi di balik botol itu, ia menyelipkan sebuah gawai kecil yang layarnya masih menyala. Menampilkan sebuah rekaman video singkat yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Duniamu sedang berguncang di luar, Devi.
Bisik Siti, suaranya para Broto bekerja sangat cepat. Laporannya ke Direktorat Jenderal Pajak soal penggelapan dana pribadi Rendra yang dialirkan ke rekening luar negeri sudah membuahkan hasil. 3 rekening pribadi Rendra dan 1 rekening atas nama Sarah sudah dibekukan untuk penyelidikan. Devi mengambil gawai itu dengan tangan gemetar. Video itu memperlihatkan rekaman dari sudut tersembunyi di ruang tengah rumah mewahnya. Mungkin kamera pengawas rahasia yang dulu dipasang ayahnya dan baru saja diaktifkan kembali oleh Pak Broto. Di sana Rendra tampak sedang membanting vas bunga kristal ke lantai. Wajahnya merah padam, rambutnya berantakan, dan setelan jas mahalnya tampak kusut. Di kursi roda, Bulastri tidak lagi berakting lemah. Ia berdiri dengan kaki gemetar. Wajahnya yang biasanya dibuat pucat kini tampak penuh amarah yang meluap. Kenapa rekening itu bisa dibekukan? Rendra, kau bilang semuanya sudah aman. Kau bilang setelah Devi masuk penjara, kita bisa hidup tenang dengan uang itu. Teriak Bulastri dalam video tersebut. Suaranya melengking, menghancurkan citra ibu mertua yang teraniaya. Ini karena Pak Broto. Tua bangka itu entah bagaimana tahu soal aliran dana ke Singapura. Balas Rendra dengan raungan yang tak kalah kencang dan tanda tangan palsu yang dibuat Sarah. Devi sudah tahu. Dia membekukan aksesku ke Dekorp dari dalam sel. Bagaimana mungkin wanita yang terkurung bisa melakukan itu jika bukan karena kau yang teledor menjaga rahasia di rumah ini? Kau menyalahkanku. Bulastri memukul lengan kursi rodanya. Kau yang tidak becus bekerja. Kau membiarkan pengacara tua itu berkeliaran. Sekarang kita tidak punya akses ke uang tunai. Dan Dr. Aris terus menagih bayarannya karena dia merasa terancam. Jika polisi mulai mengaudit harta kita, aku tidak mau ikut terseret ke penjara bersamamu. Video itu berakhir saat Rendra mencengkeram bahu ibunya dengan kasar, memaksa wanita itu kembali duduk. Devi mengembalikan gawai itu kepada Siti. Napasnya terasa sesak. Melihat keretakan di antara 2 konspirator itu memberikan rasa puas yang pahit, namun juga kengerian baru. Rendra mulai kehilangan kendali diri dan pria seperti Rendra saat kehilangan harta dan harga diri akan berubah menjadi binatang yang terpojok. Mereka mulai saling gigit. Bu Siti, gumam Devi. Matanya menatap kosong ke lantai semen. Tapi itu artinya Rendra akan melakukan segala cara untuk mencairkan aset lain sebelum semuanya terlambat. Dia akan memaksa penjualan Dekorp secara ilegal di pasar gelap saham. Itu belum semuanya. Siti menambahkan, suaranya makin rendah. Sarah terlihat meninggalkan rumah itu pagi tadi dengan membawa koper besar. Sepertinya dia mulai mencium bau bangkai dan bersiap melarikan diri. Rendra mencoba mengejarnya, tapi Sarah mengancam akan membongkar soal pemalsuan tanda tangan itu ke polisi jika Rendra menghalanginya. Devi merasakan sebuah pilihan berat menghimpit batinnya. Jika Sarah pergi dan menghilang, maka saksi kunci pemalsuan dokumen itu akan hilang. Tapi jika Sarah tertangkap oleh Rendra sebelum sempat melapor, nyawa wanita itu dalam bahaya. Meskipun Sarah adalah wanita yang telah merampas suaminya dan menghinanya di penjara, Devi tidak bisa membiarkan satu lagi nyawa melayang di tangan Rendra. Namun, di balik itu semua, ada ketakutan yang lebih dalam di hati Devi. Ia merasa dirinya mulai berubah. Ia merasa senang melihat kehancuran Rendra. Rasa senang itu terasa dingin dan asing. Seolah-olah tembok penjara ini perlahan-lahan ikut membangun tembok di dalam jiwanya. Apakah ia sedang berubah menjadi monster yang sama dengan pria yang ia lawan? Apakah keadilan memang harus dibayar dengan matinya empati? Bu Siti, saya harus mengirim pesan lagi pada Pak Broto, ujar Devi dengan nada yang lebih tegas, mencoba mengusir keraguan di hatinya. Katakan padanya untuk tidak hanya fokus pada pajak. Berikan informasi soal Sarah ke pihak kepolisian sekarang juga sebagai laporan masyarakat. Kita harus membuat Sarah ditangkap lebih dulu oleh polisi, agar dia merasa lebih aman di kantor polisi daripada bersama Rendra. Itu satu-satunya cara membuatnya bicara. Siti tampak ragu. Jika polisi masuk sekarang, investigasi soal keracunanmu mungkin akan terganggu oleh kasus pencucian uang ini. Jaksa bisa saja menunda sidang bandingmu karena ada kasus baru yang melibatkanmu sebagai saksi. Biarkan saja tertunda, balas Devi dingin. Lebih baik aku di sini sedikit lebih lama, tapi melihat mereka hancur berkeping-keping daripada keluar sekarang, tapi mereka masih punya celah untuk melarikan diri dengan uang ayahku. Siti mengangguk dan segera menyimpan kembali gawai itu di balik seragamnya. Saat pintu sel isolasi tertutup kembali, Devi merasa kesunyian di sekitarnya makin menebal. Ia tahu dengan melaporkan Sarah, ia telah memutus harapan terakhir Rendra untuk melarikan diri bersama kaki tangannya. Namun,
Tekanan batin baru muncul saat ia menyadari satu hal, Dr. Aris. Dalam rekaman tadi disebutkan bahwa Aris terus menagih bayaran dan merasa terancam. Jika Rendra sudah tidak punya uang untuk membayar Aris, maka Aris akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Devi mengambil sepotong tulang ikan sisa makan siangnya yang tajam, lalu menggoreskan satu garis lagi di dinding selnya. Tekanan itu kini berubah menjadi paranoia. Ia merasa Rendra akan melakukan kunjungan terakhir bukan untuk mengancam dengan dokumen, tapi untuk memastikan Devi tidak akan pernah bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Keputusan kecil namun berisiko diambilnya. Malam ini ia akan berpura-pura mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat lengannya sendiri menggunakan tulang ikan itu. Hanya cukup dalam untuk memicu alarm darurat, namun tidak sampai mematikan. Ia harus dipindahkan ke bangsal kesehatan penjara malam ini juga. Karena ia yakin orang-orang suruhan Rendra akan menyusup ke blok isolasi ini sebelum fajar menyingsing. Ia harus berada di tempat yang memiliki lebih banyak saksi mata. Meski itu berarti ia harus merasakan sakit fisik yang nyata di tubuhnya sendiri. Devi merasakan kepuasan dendam melihat keretakan musuhnya, namun sekaligus merasa ngeri dengan hilangnya sisi kemanusiaannya sendiri yang kini lebih mementingkan strategi daripada keselamatan orang lain. Devi memutuskan untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri secara terencana agar dipindahkan ke bangsa kesehatan sebagai taktik perlindungan diri. Mempertaruhkan nyawanya demi menghindari pembunuhan yang lebih terencana dari pihak Rendra. Perih di pergelangan tangan kiri Devi terasa seperti sayatan sembilu yang terus berdenyut. Pengingat nyata akan tindakan nekat yang ia lakukan semalam di sel isolasi. Balutan perban putih di bawah seragam tahanannya masih terasa lembab oleh rembesan obat merah dan sedikit darah yang masih merembes. Namun, rasa sakit fisik itu justru menjadi sauh yang menjaga kesadarannya agar tetap tegak di tengah guncangan hebat yang akan terjadi hari ini. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dengan menyayat dirinya sendiri menggunakan tulang ikan hanya agar bisa dipindahkan ke bangsal kesehatan dan lolos dari cengkeraman penjaga bayaran Rendra. Pagi itu, pengadilan tinggi tampak lebih dijaga ketat daripada sebelumnya. Devi turun dari mobil tahanan dengan langkah yang sedikit gontai, namun tatapannya tetap lurus. Di barisan depan penonton sidang, ia melihat Rendra duduk dengan angkuh, mengenakan setelan jas abu-abu yang tampak sangat kontras dengan wajahnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sampingnya, tidak ada lagi Sarah. Kursi itu kosong. Menandakan bahwa informasi tentang pelarian diri sekretaris itu memang benar adanya. Sidang banding dimulai dengan atmosfer yang berat. Hakim ketua mengetukkan palunya. Suaranya bergema di ruangan yang penuh sesak oleh wartawan. Saat Baskara berdiri untuk memaparkan bukti baru, seluruh ruangan mendadak sunyi. Yang mulia, kami menghadirkan saksi kunci yang akan membongkar seluruh tirai kebohongan dalam kasus ini, ujar Baskara dengan suara yang menggelegar. Kami memanggil Dr. Aris ke kursi saksi. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik riuh. Rendra tersentak di kursinya. Matanya membelalak tak percaya. Ia menoleh ke arah pintu samping, berharap Dr. Aris tidak benar-benar muncul. Namun, harapannya hancur saat Aris masuk dengan langkah yang sangat berat. Wajahnya pucat pasi seolah sedang berjalan menuju tiang gantungan. Dr. Aris duduk di kursi saksi. Ia tidak berani menatap Rendra. Ia hanya menunduk, meremas jemarinya sendiri hingga memutih. Dr. Aris Baskara memulai. Anda adalah dokter pribadi keluarga Nyonya Devi dan saudara Rendra. Apakah benar Anda memberikan suntikan zat tertentu pada Ibu Lastri selama 6 bulan terakhir? Aris terdiam cukup lama. Napasnya terdengar berat melalui mikrofon. Ia teringat percakapannya dengan Baskara tadi malam tentang ancaman penjara seumur hidup atas malpraktik dan konspirasi pembunuhan yang disiapkan Rendra untuk menjadikannya kambing hitam. Ketakutan akan kehilangan segalanya, termasuk keluarganya, akhirnya mematahkan kesetiaannya pada uang Rendra. Benar, Yang Mulia. Suara Aris bergetar. Saudara Rendra menekan saya. Dia memerintahkan saya untuk memberikan suntikan zat yang memicu gejala gagal ginjal ringan dan kelemahan otot kronis pada Ibu Lastri secara bertahap. Tujuannya adalah untuk menciptakan rekam medis palsu yang menunjukkan bahwa Ibu Lastri sedang diracuni secara perlahan oleh menantunya. Histeris massal pecah di ruang sidang. Beberapa wartawan berdiri untuk mengambil gambar lebih dekat. Bu Lastri yang duduk di barisan penonton mendadak berteriak tidak terima sebelum akhirnya jatuh pingsan. Kali ini tampaknya bukan akting. Lalu bagaimana dengan insiden di malam perayaan itu? Tanya hakim dengan nada tajam. Malam itu saya memberikan dosis yang lebih tinggi atas perintah Rendra agar gejalanya terlihat seperti keracunan akut di depan umum.
Saya telah mengkhianati sumpah saya sebagai dokter demi uang yang dijanjikan Rendra. Aris mulai terisak. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Devi menatap Dokter Aris dari kursi terdakwa. Ada rasa puas yang pahit di hatinya, namun juga rasa miris melihat bagaimana seorang terpelajar bisa jatuh begitu dalam ke dalam lubang keserakahan. Namun, ia tahu serangan ini belum berakhir. Ia memberikan isyarat kecil pada Baskara. Bukan hanya itu, Yang Mulia. Baskara melanjutkan, kami memiliki bukti yang lebih kuat. Sebuah rekaman suara yang diambil langsung di dalam lembaga pemasyarakatan saat saudara Rendra mengunjungi klien kami. Petugas pengadilan memutar rekaman digital yang dikirimkan Devi melalui telepon seluler selundupan semalam. Suara Rendra terdengar sangat jelas di speaker ruang sidang. Ibu tahu risikonya sejak awal. Dia setuju untuk akting keracunan itu demi menyingkirkanmu. Dosis yang diberikan Aris memang sedikit lebih berani agar terlihat nyata. Setiap kata dalam rekaman itu seperti hantaman palu godam yang menghancurkan topeng suami idaman yang selama ini dipakai Rendra. Suasana sidang benar-benar kacau. Orang-orang berdiri berteriak iblis dan penipu ke arah Rendra. Petugas keamanan harus bekerja keras menahan massa yang mencoba mendekati Rendra. Rendra sendiri hanya bisa terpaku. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena amarah kini berubah menjadi seputih kertas. Ia tidak mampu berkata-kata, bahkan tidak mampu menoleh ke arah pengacaranya. Seluruh argumennya runtuh dalam 1 jam. Ia terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun sendiri. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Devi tidak merasakan kebahagiaan yang meluap. Ia merasa hampa. Ia melihat Rendra yang kini tampak sangat kecil dan menyedihkan. Dan ia menyadari bahwa untuk mencapai titik ini, ia harus menyakiti dirinya sendiri, mempertaruhkan nyawa orang lain, dan kehilangan kemampuannya untuk percaya pada siapapun. Saat hakim menghentikan sidang sejenak untuk menenangkan situasi, Rendra sempat menoleh ke arah Devi. Matanya tidak lagi menunjukkan kebencian, melainkan ketakutan yang murni. Namun, di balik ketakutan itu, ia memberikan sebuah senyum miring yang sangat tipis, hampir tak terlihat oleh orang lain. Baskara mendekati Devi saat jam istirahat. Kita menang, Devi. Bukti ini sudah lebih dari cukup untuk membebaskanmu. Belum, Paman, bisik Devi. Matanya menatap tajam ke arah pintu keluar. Rendra masih punya kartu terakhir. Dia baru saja membisikkan sesuatu saat petugas membawanya keluar tadi. Apa? Tanya Baskara cemas. Dia bilang, jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa, jawab Devi. Suaranya bergetar karena tekanan batin baru. Paman, segera hubungi Pak Broto di gudang. Aku takut Rendra sudah menyiapkan bom di dalam sistem operasional perusahaan yang akan meledak jika dia kehilangan akses. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan Dekorp kembali ke tanganku dalam keadaan utuh. Devi merasa sesak napas. Kemenangan hukumnya sudah di depan mata. Namun ia sadar bahwa Rendra mungkin sudah merencanakan kehancuran total bagi seluruh karyawan dan aset Dekorp sebagai bentuk balas dendam terakhirnya. Keputusan berisiko diambilnya. Ia meminta Baskara untuk membiarkannya tetap di penjara selama 2 hari lagi agar ia bisa memantau pergerakan orang-orang Rendra di dalam sini. Karena ia yakin ada satu lagi rahasia besar yang belum terungkap dari mulut narapidana lain yang berhubungan dengan Rendra. Kelegaan karena kebenaran terungkap di ruang sidang bercampur dengan ketakutan luar biasa akan rencana penghancuran terakhir dari Rendra yang kini tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Devi memutuskan untuk menunda kepulangan resminya dan tetap berada di dalam pengawasan ketat penjara demi mencari informasi terakhir tentang bom operasional. Rendra menaruh dirinya kembali dalam posisi rentan di lingkungan yang berbahaya. Gema detak jarum jam di ruang sidang utama itu terasa seperti dentuman palu godam di dalam dada. Ia duduk tegak meski balutan perban di pergelangan tangannya masih berdenyut nyeri. Sebuah pengingat bisu akan pengorbanan ekstrim yang ia lakukan untuk bertahan hidup di bangsal kesehatan penjara. Matanya yang tajam dan tak lagi bergetar menatap lurus ke arah majelis hakim. Di kursi terdakwa yang selama berminggu-minggu menjadi tempat penghinaannya. Hari ini ia merasakan aura yang berbeda. Ia bukan lagi domba yang menunggu disembelih, melainkan singa betina yang sedang menunggu rantainya diputuskan. Hakim ketua berdaham. Suaranya memecah keheningan yang mencekik. Berdasarkan bukti rekaman audio yang sah, kesaksian ahli medis yang telah dikonfrontasi, serta temuan forensik atas pemalsuan dokumen administrasi korporasi, maka pengadilan tinggi menyatakan bahwa saudari Devi tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Suara ketukan palu hakim sebanyak 3 kali meledak di ruangan itu. Seluruh pengunjung sidang yang tadinya mencaci Devi kini terkesiap.
Namun bagi Devi, suara itu terdengar seperti suara pintu penjara yang runtuh. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis di sel isolasi yang dingin. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menghirup udara yang kini terasa murni. Meski aroma kayu tua dan kertas kusam masih mendominasi ruangan, petugas segera lepaskan borgol terdakwa. Dan berdasar bukti konspirasi jahat serta percobaan pembunuhan karakter yang terungkap, segera amankan saudara Rendra dan Ibu Lastri untuk penyelidikan lebih lanjut. Perintah hakim dengan nada dingin yang menusuk, kekacauan pecah dalam sekejap. Rendra yang tadinya duduk dengan dagu terangkat mendadak bangkit. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi topeng kengerian. Saat dua petugas polisi mendekat dengan borgol baja yang berkilat, ia mencoba mundur, namun terdesak oleh barisan kursi. Ini fitnah, Devi. Kau menjebakku. Kau membayar Aris untuk berbohong. Raung Rendra. Suaranya pecah, penuh dengan keputusasaan yang liar. Tidak ada lagi sisa-sisa suami idaman yang santun. Yang ada hanyalah seorang predator yang terjepit di sudut ruangan. Di sampingnya, Bu Lastri menjerit histeris. Ia tidak lagi duduk di kursi roda. Ia berdiri dengan kaki yang kuat, membuktikan bahwa kelumpuhannya hanyalah sandiwara medis. Jangan sentuh saya. Saya ibunya. Dia yang meracuni saya, teriaknya sambil mencoba mencakar petugas. Namun, klik borgol yang dingin mengunci pergelangan tangannya. Mengakhiri drama 5 tahun yang ia bangun di atas kebohongan, Devi berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Rendra yang kini sudah terborgol. Jarak mereka hanya beberapa kmer. Bau parfum mahal Rendra yang dulu ia cintai kini terasa seperti aroma bangkai di hidungnya. Ingat kata-katamu di penjara, Rendra, bisik Devi. Suaranya sangat stabil, hampir menyerupai desiran angin yang mematikan. Kau bilang pemenang tidak perlu menjelaskan metodenya. Hari ini aku berdiri di sini sebagai pemilik tunggal Dorp yang sah. Dan kau hanyalah catatan kaki dalam sejarah kehancuranku yang gagal. Rendra meludahi lantai, matanya merah karena kebencian. Kau pikir kau menang? Aku sudah menghancurkan sistem operasionalmu. Dekorp akan bangkrut dalam 24 jam. Devi hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia berpaling dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Rendra dan ibunya yang diseret keluar ruang sidang di bawah jepretan kamera wartawan yang kini berbalik memuja Devi sebagai pahlawan yang terzalimi. Di lobi pengadilan, Baskara menghampirinya dengan napas terengah. Ia memegang tablet yang menampilkan siaran langsung dari kantor pusat Dekor. Devi baru saja masuk laporan. Polisi unit kriminal ekonomi sudah merangsek ke kantormu, Sarah. Dia tertangkap saat mencoba menghancurkan server utama dan membawa koper berisi dokumen pengalihan aset ke luar negeri. Dia tidak bisa lari. Layar tablet itu memperlihatkan Sarah yang biasanya angkuh kini menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya saat digelandang keluar dari gedung Dekor. Kalung liontin melati milik Ibu Devi yang ia kenakan tampak ditarik kasar oleh petugas sebagai barang bukti pencucian uang. Devi merasakan beban di bahunya sedikit terangkat. Namun ia tahu perang ini belum benar-benar berakhir. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari siang itu sangat terik, menyinari wajahnya yang pucat. Ribuan wartawan mengepungnya. Namun, penjaga keamanan yang disewa Baskara memberikan jalan. Devi berjalan dengan kepala tegak, punggungnya lurus. Setiap langkahnya adalah pernyataan kekuasaan yang kembali ia rebut. Ia tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya terus berjalan menuju mobil hitam yang sudah menunggunya. Namun di dalam mobil saat pintu tertutup dan kebisingan dunia luar teredam, Devi merosot di kursinya. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Kemenangan ini terasa begitu dingin. Ia telah mendapatkan kembali hartanya, perusahaannya, dan nama baiknya. Namun ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kemampuannya untuk mencintai manusia dengan cara yang sama lagi. Hatinya telah mengeras menjadi perisai baja yang mungkin tak akan pernah bisa ditembus lagi. Kita ke rumah, Devi? Tanya Baskara lembut dari kursi depan. Devi menatap keluar jendela ke arah gedung Dekorp yang menjulang di kejauhan. Tidak, Paman. Kita ke kantor sekarang. Tapi kau butuh istirahat kesehatanmu. Rendra bilang dia meninggalkan bom di sistem operasional. Potong Devi tajam. Jika aku tidak masuk ke server pusat dalam 1 jam ini menggunakan kunci yang dipegang Pak Broto, Dekorp akan melakukan likuidasi otomatis atas seluruh asetnya. Dia sudah memasang algoritma penghancur diri. Tekanan batin baru menghimpitnya. Kemenangannya hanyalah sebuah awal dari perlombaan melawan waktu.
Rendra benar-benar ingin mereka hancur bersama. Devi mengambil keputusan kecil, namun sangat berisiko. Ia memerintahkan Bhaskara untuk mengabaikan prosedur keamanan protokol IT dan membiarkannya masuk ke sistem pusat secara manual tanpa pendampingan tim ahli. Sebuah langkah yang bisa membuat seluruh datanya terhapus permanen jika ia salah memasukkan kode tunggal di bawah tekanan mentalnya yang masih labil. Paman, hubungi Pak Broto. Katakan padanya untuk membawa kunci enkripsi itu ke ruang server pribadi ayah. Aku akan masuk sendirian. Aku tidak ingin ada orang lain yang melihat apa yang Rendra sembunyikan di balik kode-kode itu, ujar Devi dengan nada yang mengandung risiko besar. Risiko bahwa ia mungkin akan menemukan rahasia lain yang lebih kelam tentang ayahnya atau perusahaannya sendiri. Transisi dari korban yang terbebas menjadi penguasa yang paranoid. Devi menyadari bahwa kemerdekaan fisiknya diikuti oleh penjara mental baru berupa tanggung jawab menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total. Devi memutuskan untuk menangani bom digital. Rendra sendirian tanpa bantuan teknis mempertaruhkan seluruh masa depan Dekor pada ingatannya yang mungkin terganggu akibat trauma penjara. Lampu indikator di ruang server utama Dekor berkedip merah dengan ritme yang cepat. Seolah-olah sedang menghitung mundur sisa-sisa keberadaan perusahaan yang dibangun ayahnya dengan darah dan air mata. Devi berdiri di depan terminal utama. Jemarinya yang masih terbalut perban tipis menggantung di atas papan ketik. Di sampingnya, Pak Broto memegang sebuah unit enkripsi fisik yang merupakan kunci terakhir untuk mematikan algoritma penghancur diri yang ditanam Rendra. Keheningan di ruangan itu terasa begitu pekat. Hanya dipecahkan oleh dengung kipas pendingin dan napas Devi yang memburu. Nona, jika kita salah memasukkan urutan kode ini, server akan terkunci permanen. Kita akan kehilangan seluruh data transaksi 10 tahun terakhir, bisik Pak Broto dengan nada penuh kekhawatiran. Devi menelan ludah. Rasa pahit dari pengkhianatan Rendra masih membekas, namun ia harus mengesampingkan emosi itu. Ia mengingat kembali masa kecilnya. Saat ayahnya sering mengajarkannya bermain teka-teki logika di ruangan ini, ayahnya selalu berkata bahwa keamanan terbaik bukanlah angka yang rumit, melainkan kenangan yang tak bisa dicuri. Rendra menggunakan egonya untuk menyusun kode ini, ujar Devi. Suaranya mulai stabil. Dia pikir dia sudah menghapus jejak ayah, tapi dia lupa bahwa fondasi sistem ini dibangun atas nama ibu. Dengan keberanian yang lahir dari titik nadir penderitaannya, Devi mengetikkan serangkaian karakter Melati 1982. Itu adalah bunga favorit ibunya dan tahun pernikahan orang tuanya. Lampu indikator mendadak berubah menjadi hijau yang menenangkan. Layar besar di depan mereka menampilkan pesan. Sistem Restore to All Operations. Securet. Devi menyandarkan punggungnya ke dinding dingin, membiarkan tubuhnya merosot perlahan hingga terduduk di lantai. Air mata yang tertahan selama di ruang sidang akhirnya jatuh. Namun ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pelepasan. Bom terakhir Rendra telah dijinakkan. 1 minggu kemudian, langit Jakarta tampak cerah dengan semburat warna oranye saat Devi berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai 30. Di tangannya, ia memegang liontin melati yang telah dibersihkan dari sisa-sisa sentuhan Sarah. Kalung itu terasa dingin di telapak tangannya, namun memberikan kehangatan yang merambat ke seluruh dadanya. Bhaskara masuk ruangan dengan setumpuk dokumen akhir. Wajah pria tua itu tampak jauh lebih segar. Semuanya sudah selesai. Devi Jaksa telah menyita seluruh aset pribadi Rendra dan Bulastri yang dibeli menggunakan dana penggelapan Dekor. Rumah mewah itu, koleksi mobil sport mereka, bahkan perhiasan yang dibeli Rendra untuk Sarah semuanya telah dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Lalu bagaimana dengan mereka? Tanya Devi tanpa menoleh. Rendra divonis 20 tahun penjara atas dakwaan konspirasi pembunuhan, pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Bulastri mendapatkan 10 tahun sebagai kaki tangan utama dan Sarah. Dia sedang menjalani masa hukumannya di blok yang berbeda denganmu dulu. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Saat mereka keluar nanti, mereka benar-benar akan menjadi tunawisma tanpa status sosial atau dukungan finansial sedikit pun. Jelas Bhaskara. Devi memandang ke bawah ke arah jalanan yang sibuk. Ia membayangkan Rendra dan Bulastri yang kini hanya menjadi angka di balik jeruji besi. Kehilangan kemewahan yang mereka puja-puja dengan mengorbankan nyawa orang lain. Namun anehnya Devi tidak merasakan ledakan kegembiraan yang ia bayangkan sebelumnya. Rasa dendam yang selama ini membakar hatinya telah berubah menjadi abu yang ditiup angin. Aku tidak ingin lagi mendengar nama mereka. Paman, ujar Devi pelan. Biarlah hukum yang menghukum mereka. Aku sudah selesai dengan masa lalu itu.
Pintu kantor terbuka dan sipir Siti masuk dengan pakaian sipil yang sederhana namun rapi. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di penjara setelah kesaksiannya membantu membebaskan Devi. Kini ia berdiri di sana sebagai kepala keamanan baru di Dekor. Posisi yang diberikan Devi sebagai bentuk apresiasi atas integritasnya. Nona Devi, sapa Siti dengan hormat. Dokter Aris baru saja mengirimkan surat permohonan maaf dari balik selnya. Dia juga memberikan lokasi penyimpanan catatan medis asli Bulastri yang selama ini dia sembunyikan untuk berjaga-jaga jika Rendra mengkhianatinya. Simpan itu sebagai bukti tambahan bagi jaksa. Siti, terima kasih, jawab Devi. Ia menatap Siti dan Pak Broto yang berdiri berdampingan. Mereka adalah orang-orang yang tetap berdiri di sisinya saat dunia menganggapnya iblis. Devi kembali menatap keluar jendela. Ia menyadari bahwa kemenangan sejatinya bukanlah melihat Rendra menderita, melainkan kemampuannya untuk tetap menjadi manusia setelah semua kekejaman yang ia alami. Ia telah melewati neraka, merangka di dalam lumpur fitnah, dan menyakiti dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Sekarang ia adalah wanita yang berbeda. Ia bukan lagi Devi yang naif dan mudah percaya pada kata-kata manis. Namun ia juga menolak untuk menjadi Devi yang penuh kebencian. Ia telah menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri karena pernah menjadi lemah, dan kekuatan untuk membangun masa depan di atas puing-puing pengkhianatan. Paman Baskara panggil Devi tiba-tiba. Iya, Devi. Aku ingin mengubah struktur kepemilikan Dekor. Aku ingin menghibahkan 20% saham perusahaan untuk Yayasan Pendidikan Anak-anak Narapidana yang tidak bersalah. Aku ingin memastikan tidak ada lagi orang yang kehilangan masa depannya hanya karena sistem yang bisa dibeli dengan uang. Baskara tertegun. Itu keputusan yang sangat berisiko, Devi. Para pemegang saham lain mungkin akan keberatan dengan pengurangan dividen mereka. Devi berbalik, menatap Baskara dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Biarkan mereka keberatan. Jika mereka tidak suka dengan arah baru perusahaan ini, mereka boleh menjual saham mereka. Dekor bukan lagi sekadar mesin pencetak uang. Ini adalah bukti bahwa keadilan bisa menang. Dan aku yang memegang kendalinya sekarang. Keputusan itu adalah langkah pertamanya untuk menjalani hidup yang baru. Sebuah keputusan berisiko yang mungkin akan memicu konflik baru dengan para pemegang saham korporat yang haus keuntungan. Namun, Devi tidak takut. Ia telah belajar bahwa penjara yang paling berbahaya bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan penjara ketakutan dan keraguan di dalam pikiran sendiri. Devi melangkah keluar ke balkon sekali lagi menghirup udara malam yang segar. Bayangan Rendra, Bulastri, dan Sarah perlahan memudar dari benaknya. Digantikan oleh rencana-rencana besar untuk membangun kembali kerajaan yang lebih bersih dan kuat. Di lehernya, liontin melati itu berkilau tertimpa cahaya bulan, melambangkan kemurnian yang berhasil ia rebut kembali dari tangan para pengkhianat. Penutupan cerita yang membawa Devi pada kedamaian batin melalui pengampunan diri dan aksi sosial. Menandai berakhirnya siklus balas dendam. Devi memutuskan untuk merombak struktur saham perusahaan demi tujuan filantropi. Sebuah langkah yang menantang stabilitas korporasi, namun mengukuhkan integritas barunya. Kepercayaan adalah investasi, bukan cek kosong. Jangan memberikan kepercayaan mutlak tanpa sistem kontrol yang jelas, bahkan kepada orang terdekat sekalipun dalam cinta maupun bisnis. Transparansi adalah pelindung paling setia. Integritas adalah perisai terkuat. Di ruang sidang, kebohongan Rendra runtuh bukan hanya karena bukti fisik, tapi karena konsistensi Devi dalam memegang kebenaran. Orang bisa memfitnahmu, tapi mereka tidak bisa menghapus jejak kebaikan yang telah kamu tanam bertahun-tahun. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia. Kehancuran Rendra memang memberikan kepuasan sesaat. Namun kedamaian sejati Devi baru muncul saat ia memutuskan untuk menggunakan hartanya demi kebaikan orang lain. Jangan biarkan kebencian mengubahmu menjadi monster yang sama dengan yang kamu lawan. Kekuatan muncul dari titik terendah. Saat Devi berada di sel isolasi, ia belajar bahwa satu-satunya orang yang tidak akan pernah meninggalkannya adalah dirinya sendiri. Jangan takut pada kegelapan. Terkadang di sanalah kita menemukan cahaya yang paling terang. Dunia mungkin tidak selalu seadil naskah drama, namun logika emosi manusia tetap sama. Keserakahan selalu memiliki tanggal kedaluarsa, sementara ketulusan akan selalu menemukan jalan pulang. Terima kasih telah mengikuti setiap lika-liku emosi, konspirasi medis, dan taktik korporasi dalam serial ini. Semoga ketegaran Devi menginspirasi kita semua untuk tetap tegak berdiri meski badai pengkhianatan mencoba menumbangkan kita.
Sampai jumpa di panggung cerita berikutnya, di mana kebenaran akan selalu mencari celah untuk bersinar. Salam hangat dari balik meja tulis saya. Ya.